Oke, langkah pertama siapkan daun singkong. Kita petiki yang muda ya. Setelah itu cuci bersih dan sisihkan. Kemudian rebus air sampai mendidih. Saya menggunakan panci dari stand cookware. Masukkan daun singkong yang sudah dipetiki tadi. Nah, agar daun singkongnya itu cepat empuk dan warnanya hijau cantik, saya tambahkan soda kue ya, 1 sendok teh. Dan saat merebus daun singkong jangan ditutup ya, jadi tetap dibuka seperti ini dan masak sebentar aja, dia hasilnya bakal empuk dan warnanya tetap hijau seperti ini, cantik banget. Oke, kita sisihkan. Kemudian potong-potong kasar gini aja ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mitoshiba CH100. Langsung aja masukkan cabai merah 5 buah. Kemudian bawang merahnya saya pakai 8 siung. Bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemiringnya 2 butir. Lalu garam 1 sendok teh. Dan kaldu jamurnya 1 sendok teh ya. Masukkan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan chopper sampai halus ya. Oke. Untuk pelengkapnya di sini saya akan menggunakan produk-produk dari Crystal of the Sea. Ada teri nasi, teri jangki, dan udang kering. Sama-sama enaknya nih, kira-kira mau pakai yang mana? Oke, untuk menu kali ini saya akan menggunakan teri nasi aja deh. Produk dari Crystal of the Sea ini berkualitas premium, sangat bagus, halal, tanpa pengawet. Lalu tuang santan secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai santannya itu mendidih ya. Oke, setelah mendidih masukkan daun singkongnya. Aduk merata. Oke, setelah mendidih kita boleh masukkan teri nasi yang sudah digoreng tadi ya. Oke, setelah matang, gulai daun singkong teri nasi yang enak banget siap untuk disajikan. Ini asli sedap banget. Makan ini ditambahin kerupuk aja udah nikmat banget loh teman-teman. Oke, kita akan sajikan ya. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa kepoin di Instagramnya ya. Kalau pengen. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak produk-produk berkualitas premium dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea. Atau yang pengen beli produknya, bisa langsung ke Tokopedia ataupun Shopee di Crystal of the Sea ya. Atau boleh klik link di deskripsi ya, kita akan cantumkan. Oke, semoga resep ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Langkah pertama, siapkan teri jengki. Di sini saya menggunakan produk premium dari Crystal of the Sea ya. Produk dari Crystal of the Sea ini berkualitas banget, kering, siap pakai tanpa ada kotoran sama sekali ya. Ini nggak perlu dicuci lagi karena dia udah bersih dan siap untuk dimakan ya aslinya. Tapi di sini saya akan goreng sebentar biar dapat warna yang kecoklatan ya. Oh ya, sebagai tambahan, produk dari Crystal of the Sea ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya. Dia tanpa pengawet dan tanpa formalin sehingga sangat aman untuk keluarga tercinta. Lalu kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitochiba CH100. Masukkan cabai merahnya 3 buah, bawang merah 6 siung, bawang putihnya 3 siung, kemiri 2 butir. Lalu kita akan tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang ini bisa menjadi pengganti vetsin ya. Tambahkan 1 sendok teh. Ini akan membuat masakan jadi lebih sedap. Lanjut kita tambahkan garam 1 sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, dan tambahkan sedikit minyak goreng. Lalu kita akan chopper sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan iris-iris bawang bombay setengah buah aja ya. Selanjutnya bakso ada 10 buah, kita belah jadi 2 aja. Lalu panaskan sedikit minyak dan masukkan 2 butir telur, lalu orak-arik ya. Setelah setengah kering, sisihkan dulu. Tambahkan bawang bombaynya dan juga bumbu halus. Aduk-aduk. Setelah agak tanah, kita bisa aduk barengan ya. Lalu masukkan pete, saya pakai 2 papan. Kemudian kacang polong secukupnya aja. Lalu bakso masuk juga. Kemudian ada nasi putih, saya pakai 1 piring penuh. Kecilkan apinya, lalu kita aduk-aduk sampai merata.
Segini aja aromanya udah harum banget teman-teman. Aduk terus sampai tanak ya. Lalu tambahkan kecap manis, kurang lebih 2 sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh aja. Tambahkan teri jengki yang udah digoreng tadi. Oh ya, untuk wajan di sini saya menggunakan dari stand cookware ya untuk wajan dan spatulanya. Ini diaduk-aduk terus sampai tanak dan tercium aroma harum. Baru kemudian kita bisa matikan apinya dan nasi goreng teri pete yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan telur dadar seperti ini ya. Untuk penyajiannya biar makin menggugah selera. Oke, sangat mudah banget kan membuat resep hari ini. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea ya, atau bisa cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan untuk pembeliannya ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang enak, simple, dan dijamin ini tuh bikin boros nasi loh. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Oke, kali ini kita akan memadukan bahan-bahan sederhana seperti buncis. Di sini saya pakai 250 gram aja ya. Ini udah dibuang bagian ujungnya, kemudian kita potong-potong. Untuk ukuran panjangnya sih bebas ya teman-teman, mau panjang-panjang, mau dibuat serong juga boleh. Lanjut, ini ada wortel, saya pakai 1 buah aja. Kemudian kita potong-potong. Untuk potongannya sih saya potong dadu aja kecil-kecil. Oke, seperti ini aja. Oh ya, kalau teman-teman mau wortelnya lebih banyak boleh ditambah ya. Lanjut, ini ada ati sapi, saya pakai 200 gram, udah direbus setengah mateng, kemudian kita potong-potong ya. Ini tuh favorit anak-anak, makanya meskipun masak sayur saya tambahkan, meskipun sedikit-sedikit ya. Kalau nggak ada ati sapi boleh ditambahkan daging ayam atau ampela ati ayam gitu boleh ya. Lanjut, di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea, teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin, dan juga bebas pengawet. Ini tuh udah bersih, udah siap pakai ya teman-teman. Lanjut, kita akan goreng teri nasinya. Oh ya, teri nasi dari Crystal of the Sea ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya, sehingga kita nggak perlu was-was lagi saat menyajikan makanan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Lalu kita sisihkan ya. Oke, ini tuh aromanya harum banget. Lanjut, untuk ati sapinya kita akan goreng sampai agak kecoklatan ya. Misalnya teman-teman nggak suka pakai jeroan, boleh pakai udang atau bahan yang lainnya ya, sesuaikan aja dengan selera. Lanjut, kita haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah ukuran sedang, kemudian cabai merahnya 4 buah, bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 6 siung, garam 1 sendok teh, lalu ada gula pasirnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Dan untuk penyedapnya di sini saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea, bubuk udang berkualitas premium. Isinya tuh udang asli ya yang udah dihaluskan, jadi ini bisa berfungsi sebagai penyedap. Atau juga garam ya, rasanya sangat gurih dan aromanya tuh harum banget.
Lanjut kita boleh tambahkan air secukupnya aja. Dan proses sampai halus ya. Oke, setelah selesai kita bisa keluarkan bumbunya. Dan kita akan tumis sampai harum ya bumbunya. Ini minyaknya pakai sisa menggoreng teri nasi tadi, jadi makin mantul deh. Aduk-aduk dan pastikan bumbunya tanak ya, biar nggak bau langu. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan sayurannya ya. Ada wortel dan juga buncis, masukin semuanya aja. Ati juga masuk sekalian biar bumbunya bisa meresap ya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air, kurang lebih 50 ml sampai 100 ml ya, sesuaikan aja dengan selera. Masak sampai bumbunya meresap dan sayuran empuk. Kita boleh tambahkan kecap manis, kurang lebih 2 sendok teh. Lalu masukkan teri nasi yang udah kita goreng tadi. Aduk merata dan masak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, tambahkan cabai rawit utuh ya. Untuk teman-teman yang suka pedas, cabai rawit utuhnya boleh di blender tadi ya bareng sama bumbu. Karena saya tuh ada anak-anak kecil yang nggak suka pedas, jadi cukup diutuhin aja. Jadi nanti kalau makan tinggal nyebus yang suka pedas. Oke, ini udah meresap dan kuahnya juga udah menyusut ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng buncis, wortel, dan ati sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh benar-benar wangi dan menggugah selera teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya di crystalofthesea.id. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya bisa langsung cek link di deskripsi ya, karena kita akan cantumkan link Shopee dan juga Tokopedia-nya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang sederhana banget tapi dijamin makan jadi nambah-nambah ya. Menu kali ini rasanya tuh sangat juara banget, enak meskipun dimakan tanpa lauk. Cukup sama kerupuk aja, ini tuh sudah ngabisin nasi loh. Penasaran hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daun singkong. Kita petiki yang muda ya. Setelah itu cuci bersih dan sisihkan. Kemudian rebus air sampai mendidih. Saya menggunakan panci dari stand cookware. Masukkan daun singkong yang sudah dipetiki tadi. Nah, agar daun singkongnya itu cepat empuk dan warnanya hijau cantik, saya tambahkan soda kue ya, 1 sendok teh. Dan saat merebus daun singkong jangan ditutup ya, jadi tetap dibuka seperti ini dan masak sebentar aja, dia hasilnya bakal empuk dan warnanya tetap hijau seperti ini, cantik banget. Oke, kita sisihkan. Kemudian potong-potong kasar gini aja ya.
Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mitoshiba CH100. Langsung aja masukkan cabai merah 5 buah. Kemudian bawang merahnya saya pakai 8 siung. Bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemiringnya 2 butir. Lalu garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh ya. Masukkan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan chopper sampai halus ya. Oke. Untuk pelengkapnya di sini saya akan menggunakan produk-produk dari Crystal of the Sea. Ada teri nasi, teri jengki, dan udang kering. Sama-sama enaknya nih. Kira-kira mau pakai yang mana? Oke, untuk menu kali ini saya akan menggunakan teri nasi aja deh. Produk dari Crystal of the Sea ini berkualitas premium, sangat bagus, halal, tanpa pengawet dan tanpa formalin ya. Bisa dilihat ini produknya tuh bersih banget, nggak ada kotorannya, nggak ada yang patah ataupun remuk ya teman-teman. Ini sudah siap pakai atau siap makan ya, tapi karena saya pengen mendapatkan warna yang kecoklatan, jadi saya goreng sebentar aja. Oke, langsung aja ditiriskan ya. Aromanya benar-benar harum teman-teman. Oke, selanjutnya kita tumis bumbu halusnya. Aduk merata. Lalu masukkan serai 1 batang, daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong, cabai rawit utuh saya pakai 8 buah. Aduk merata. Lalu tuang santan secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai santannya itu mendidih ya. Oke, setelah mendidih masukkan daun singkongnya. Aduk merata. Oke, setelah mendidih kita boleh masukkan teri nasi yang sudah digoreng tadi ya. Oke, setelah matang, gulai daun singkong teri nasi yang enak banget siap untuk disajikan. Ini asli sedap banget. Makan ini ditambahin kerupuk aja udah nikmat banget loh teman-teman. Oke, kita akan sajikan ya. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa kepoin di Instagramnya ya. Kalau pengen. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak produk-produk berkualitas premium dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea. Atau yang pengen beli produknya, bisa langsung ke Tokopedia ataupun Shopee di Crystal of the Sea ya. Atau boleh klik link di deskripsi ya, kita akan cantumkan. Oke, semoga resep ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Oke, langkah pertama siapkan teri jengki. Di sini saya menggunakan produk premium dari Crystal of the Sea ya. Produk dari Crystal of the Sea ini berkualitas banget, kering, siap pakai tanpa ada kotoran sama sekali ya. Ini nggak perlu dicuci lagi karena dia udah bersih dan siap untuk dimakan ya aslinya. Tapi di sini saya akan goreng sebentar biar dapat warna yang kecoklatan ya. Oh ya, sebagai tambahan, produk dari Crystal of the Sea ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya. Dia tanpa pengawet dan tanpa formalin sehingga sangat aman untuk keluarga tercinta. Lalu kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitochiba CH100. Masukkan cabai merahnya 3 buah, bawang merah 6 siung, bawang putihnya 3 siung, kemiri 2 butir. Lalu kita akan tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang ini bisa menjadi pengganti vetsin ya. Tambahkan 1 sendok teh. Ini akan membuat masakan jadi lebih sedap. Lanjut kita tambahkan garam 1 sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh. Dan tambahkan sedikit minyak goreng, lalu kita akan chopper sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan iris-iris bawang bombay setengah buah aja ya. Selanjutnya bakso ada 10 buah, kita belah jadi 2 aja. Lalu panaskan sedikit minyak dan masukkan 2 butir telur, lalu orak-arik ya. Setelah setengah kering, sisihkan dulu. Tambahkan bawang bombaynya dan juga bumbu halus. Aduk-aduk. Setelah agak tanak, kita bisa aduk barengan ya. Lalu masukkan pete, saya pakai 2 papan. Kemudian kacang polong secukupnya aja. Lalu bakso masuk juga. Kemudian ada nasi putih, saya pakai 1 piring penuh. Kecilkan apinya, lalu kita aduk-aduk sampai merata.
Segini aja aromanya udah harum banget teman-teman. Aduk terus sampai tanak ya. Lalu tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh aja. Tambahkan teri jengki yang udah digoreng tadi. Oh ya, untuk wajan di sini saya menggunakan dari stand cookware ya untuk wajan dan spatulanya. Ini diaduk-aduk terus sampai tanak dan tercium aroma harum. Baru kemudian kita bisa matikan apinya dan nasi goreng teri pete yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan telur dadar seperti ini ya. Untuk penyajiannya biar makin menggugah selera. Oke, sangat mudah banget kan membuat resep hari ini. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea ya, atau bisa cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan untuk pembeliannya ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang enak, simple, dan dijamin ini tuh bikin boros nasi loh. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Oke, kali ini kita akan memadukan bahan-bahan sederhana seperti buncis. Di sini saya pakai 250 gram aja ya. Ini udah dibuang bagian ujungnya, kemudian kita potong-potong. Untuk ukuran panjangnya sih bebas ya teman-teman, mau panjang-panjang, mau dibuat serong juga boleh. Lanjut, ini ada wortel, saya pakai 1 buah aja. Kemudian kita potong-potong. Untuk potongannya sih saya potong dadu aja kecil-kecil. Oke, seperti ini aja. Oh ya, kalau teman-teman mau wortelnya lebih banyak boleh ditambah ya. Lanjut, ini ada ati sapi, saya pakai 200 gram, udah direbus setengah mateng, kemudian kita potong-potong ya. Ini tuh favorit anak-anak, makanya meskipun masak sayur saya tambahkan, meskipun sedikit-sedikit ya. Kalau nggak ada ati sapi boleh ditambahkan daging ayam atau ampela ati ayam gitu boleh ya. Lanjut, di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea, teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin, dan juga bebas pengawet. Ini tuh udah bersih dan siap pakai ya teman-teman. Lanjut, kita akan goreng teri nasinya. Oh ya, teri nasi dari Crystal of the Sea ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya, sehingga kita nggak perlu was-was lagi saat menyajikan makanan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Lalu kita sisihkan ya. Oke, ini tuh aromanya harum banget. Lanjut, untuk ati sapinya kita akan goreng sampai agak kecoklatan ya. Misalnya teman-teman nggak suka pakai jeroan, boleh pakai udang atau bahan yang lainnya ya, sesuaikan aja dengan selera. Lanjut, kita haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah ukuran sedang, kemudian cabai merahnya 4 buah, bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 6 siung, garam 1 sendok teh, lalu ada gula pasirnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Dan untuk penyedapnya di sini saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea, bubuk udang berkualitas premium. Isinya tuh udang asli ya yang udah dihaluskan, jadi ini bisa berfungsi sebagai penyedap. Atau juga garam ya, rasanya sangat gurih dan aromanya tuh harum banget.
Lanjut kita boleh tambahkan air secukupnya aja. Dan proses sampai halus ya. Oke, setelah selesai kita bisa keluarkan bumbunya. Dan kita akan tumis sampai harum ya bumbunya. Ini minyaknya pakai sisa menggoreng teri nasi tadi, jadi makin mantul deh. Aduk-aduk dan pastikan bumbunya tanak ya, biar nggak bau langu. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan sayurannya ya. Ada wortel dan juga buncis, masukin semuanya aja. Ati juga masuk sekalian biar bumbunya bisa meresap ya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air, kurang lebih 50 ml sampai 100 ml ya, sesuaikan aja dengan selera. Masak sampai bumbunya meresap dan sayuran empuk. Kita boleh tambahkan kecap manis, kurang lebih 2 sendok teh. Lalu masukkan teri nasi yang udah kita goreng tadi. Aduk merata dan masak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, tambahkan cabai rawit utuh ya. Untuk teman-teman yang suka pedas, cabai rawit utuhnya boleh di blender tadi ya bareng sama bumbu. Karena saya tuh ada anak-anak kecil yang nggak suka pedas, jadi cukup diutuhin aja. Jadi nanti kalau makan tinggal nyeplos yang suka pedas. Oke, ini udah meresap dan kuahnya juga udah menyusut ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng buncis, wortel, dan ati sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh benar-benar wangi dan menggugah selera teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya di crystalofthesea.id. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya bisa langsung cek link di deskripsi ya, karena kita akan cantumkan link Shopee dan juga Tokopedia-nya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang sederhana banget, tapi dijamin makan jadi nambah-nambah ya. Menu kali ini rasanya tuh sangat juara banget. Enak meskipun dimakan tanpa lauk. Cukup sama kerupuk aja, ini tuh sudah ngabisin nasi loh. Penasaran hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daun singkong. Kita petiki yang muda ya. Setelah itu cuci bersih dan sisihkan. Kemudian rebus air sampai mendidih. Saya menggunakan panci dari stand cookware. Masukkan daun singkong yang sudah dipetiki tadi. Nah, agar daun singkongnya itu cepat empuk dan warnanya hijau cantik, saya tambahkan soda kue ya, 1 sendok teh. Dan saat merebus daun singkong jangan ditutup ya, jadi tetap dibuka seperti ini dan masak sebentar aja, dia hasilnya bakal empuk dan warnanya tetap hijau seperti ini, cantik banget. Oke, kita sisihkan. Kemudian potong-potong kasar gini aja ya.
Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mitoshiba CH100. Langsung aja masukkan cabai merah 5 buah. Kemudian bawang merahnya saya pakai 8 siung. Bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemiringnya 2 butir. Lalu garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Dan kaldu jamurnya 1 sendok teh ya. Masukkan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan chopper sampai halus ya. Oke. Untuk pelengkapnya di sini saya akan menggunakan produk-produk dari Crystal of the Sea. Ada teri nasi, teri jengki, dan udang kering. Sama-sama enaknya nih, kira-kira mau pakai yang mana? Oke, untuk menu kali ini saya akan menggunakan teri nasi aja deh. Produk dari Crystal of the Sea ini berkualitas premium, sangat bagus, halal, tanpa pengawet dan tanpa formalin ya. Bisa dilihat ini produknya tuh bersih banget, nggak ada kotorannya, nggak ada yang patah ataupun remuk ya teman-teman. Ini sudah siap pakai atau siap makan ya, tapi karena saya pengen mendapatkan warna yang kecoklatan, jadi saya goreng sebentar aja. Oke, langsung aja ditiriskan ya. Aromanya benar-benar harum teman-teman. Oke, selanjutnya kita tumis bumbu halusnya. Aduk merata. Lalu masukkan serai 1 batang, daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong, cabai rawit utuh saya pakai 8 buah. Aduk merata. Lalu tuang santan secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai santannya itu mendidih ya. Oke, setelah mendidih masukkan daun singkongnya. Aduk merata. Oke, setelah mendidih kita boleh masukkan teri nasi yang sudah digoreng tadi ya. Oke, setelah matang, gulai daun singkong teri nasi yang enak banget siap untuk disajikan. Ini asli sedap banget. Makan ini ditambahin kerupuk aja udah nikmat banget loh teman-teman. Oke, kita akan sajikan ya. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa kepoin di Instagramnya ya. Kalau pengen. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak produk-produk berkualitas premium dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea. Atau yang pengen beli produknya, bisa langsung ke Tokopedia ataupun Shopee di Crystal of the Sea ya. Atau boleh klik link di deskripsi ya, kita akan cantumkan. Oke, semoga resep ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Oke, langkah pertama siapkan teri jengki. Di sini saya menggunakan produk premium dari Crystal of the Sea ya. Produk dari Crystal of the Sea ini berkualitas banget, kering, siap pakai tanpa ada kotoran sama sekali ya. Ini nggak perlu dicuci lagi karena dia udah bersih dan siap untuk dimakan ya aslinya. Tapi di sini saya akan goreng sebentar biar dapat warna yang kecoklatan ya. Oh ya, sebagai tambahan, produk dari Crystal of the Sea ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya. Dia tanpa pengawet dan tanpa formalin sehingga sangat aman untuk keluarga tercinta. Lalu kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitochiba CH100. Masukkan cabai merahnya 3 buah, bawang merah 6 siung, bawang putihnya 3 siung, kemiri 2 butir. Lalu kita akan tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang ini bisa menjadi pengganti vetsin ya. Tambahkan 1 sendok teh. Ini akan membuat masakan jadi lebih sedap. Lanjut kita tambahkan garam 1 sendok teh. Lada bubuknya setengah sendok teh. Dan tambahkan sedikit minyak goreng, lalu kita akan chopper sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan iris-iris bawang bombay setengah buah aja ya. Selanjutnya bakso ada 10 buah, kita belah jadi 2 aja. Lalu panaskan sedikit minyak dan masukkan 2 butir telur, lalu orak-arik ya. Setelah setengah kering, sisihkan dulu. Tambahkan bawang bombaynya dan juga bumbu halus. Aduk-aduk. Setelah agak tanah, kita bisa aduk barengan ya. Lalu masukkan pete, saya pakai 2 papan. Kemudian kacang polong secukupnya aja. Lalu bakso masuk juga. Kemudian ada nasi putih, saya pakai 1 piring penuh. Kecilkan apinya, lalu kita aduk-aduk sampai merata.
Segini aja aromanya udah harum banget teman-teman. Aduk terus sampai tanak ya. Lalu tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh aja. Tambahkan teri jengki yang udah digoreng tadi. Oh ya, untuk wajan di sini saya menggunakan dari stand cookware ya untuk wajan dan spatulanya. Ini diaduk-aduk terus sampai tanak dan tercium aroma harum. Baru kemudian kita bisa matikan apinya dan nasi goreng teri pete yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan telur dadar seperti ini ya. Untuk penyajiannya biar makin menggugah selera. Oke, sangat mudah banget kan membuat resep hari ini. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea ya, atau bisa cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan untuk pembeliannya ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang enak, simple, dan dijamin ini tuh bikin boros nasi loh. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Oke, kali ini kita akan memadukan bahan-bahan sederhana seperti buncis. Di sini saya pakai 250 gram aja ya. Ini udah dibuang bagian ujungnya, kemudian kita potong-potong. Untuk ukuran panjangnya sih bebas ya teman-teman, mau panjang-panjang, mau dibuat serong juga boleh. Lanjut, ini ada wortel, saya pakai 1 buah aja. Kemudian kita potong-potong. Untuk potongannya sih saya potong dadu aja kecil-kecil. Oke, seperti ini aja. Oh ya, kalau teman-teman mau wortelnya lebih banyak boleh ditambah ya. Lanjut, ini ada ati sapi, saya pakai 200 gram, udah direbus setengah mateng, kemudian kita potong-potong ya. Ini tuh favorit anak-anak, makanya meskipun masak sayur saya tambahkan, meskipun sedikit-sedikit ya. Kalau nggak ada ati sapi boleh ditambahkan daging ayam atau ampela ati ayam gitu boleh ya. Lanjut, di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea, teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin, dan juga bebas pengawet. Ini tuh udah bersih, udah siap pakai ya teman-teman. Lanjut, kita akan goreng teri nasinya. Oh ya, teri nasi dari Crystal of the Sea ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya, sehingga kita nggak perlu was-was lagi saat menyajikan makanan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Lalu kita sisihkan ya. Oke, ini tuh aromanya harum banget. Lanjut, untuk ati sapinya kita akan goreng sampai agak kecoklatan ya. Misalnya teman-teman nggak suka pakai jeroan, boleh pakai udang atau bahan yang lainnya ya, sesuaikan aja dengan selera. Lanjut, kita haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah ukuran sedang, kemudian cabai merahnya 4 buah, bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 6 siung, garam 1 sendok teh, lalu ada gula pasirnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Dan untuk penyedapnya di sini saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea, bubuk udang berkualitas premium. Isinya tuh udang asli ya yang udah dihaluskan, jadi ini bisa berfungsi sebagai penyedap. Atau juga garam ya, rasanya sangat gurih dan aromanya tuh harum banget.
Lanjut kita boleh tambahkan air secukupnya aja. Dan proses sampai halus ya. Oke, setelah selesai kita bisa keluarkan bumbunya. Dan kita akan tumis sampai harum ya bumbunya. Ini minyaknya pakai sisa menggoreng teri nasi tadi, jadi makin mantul deh. Aduk-aduk dan pastikan bumbunya tanak ya, biar nggak bau langu. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan sayurannya ya. Ada wortel dan juga buncis, masukin semuanya aja. Ati juga masuk sekalian biar bumbunya bisa meresap ya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air, kurang lebih 50 ml sampai 100 ml ya, sesuaikan aja dengan selera. Masak sampai bumbunya meresap dan sayuran empuk. Kita boleh tambahkan kecap manis, kurang lebih 2 sendok teh. Lalu masukkan teri nasi yang udah kita goreng tadi. Aduk merata dan masak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, tambahkan cabai rawit utuh ya. Untuk teman-teman yang suka pedas, cabai rawit utuhnya boleh di blender tadi ya bareng sama bumbu. Karena saya tuh ada anak-anak kecil yang nggak suka pedas, jadi cukup diutuhin aja. Jadi nanti kalau makan tinggal nyebus yang suka pedas. Oke, ini udah meresap dan kuahnya juga udah menyusut ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng buncis, wortel, dan ati sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh benar-benar wangi dan menggugah selera teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya di crystalofthesea.id. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya bisa langsung cek link di deskripsi ya, karena kita akan cantumkan link Shopee dan juga Tokopedia-nya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang sederhana banget, tapi dijamin makan jadi nambah-nambah ya. Menu kali ini rasanya tuh sangat juara banget. Enak meskipun dimakan tanpa lauk. Cukup sama kerupuk aja, ini tuh sudah ngabisin nasi loh. Penasaran hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daun singkong. Kita petiki yang muda ya. Setelah itu cuci bersih dan sisihkan. Kemudian rebus air sampai mendidih. Saya menggunakan panci dari stand cookware. Masukkan daun singkong yang sudah dipetiki tadi. Nah, agar daun singkongnya itu cepat empuk dan warnanya hijau cantik, saya tambahkan soda kue ya, 1 sendok teh. Dan saat merebus daun singkong jangan ditutup ya, jadi tetap dibuka seperti ini dan masak sebentar aja, dia hasilnya bakal empuk dan warnanya tetap hijau seperti ini, cantik banget. Oke, kita sisihkan. Kemudian potong-potong kasar gini aja ya.
Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mitoshiba CH100. Langsung aja masukkan cabai merah 5 buah. Kemudian bawang merahnya saya pakai 8 siung. Bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemiringnya 2 butir. Lalu garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Dan kaldu jamurnya 1 sendok teh ya. Masukkan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan chopper sampai halus ya. Oke. Untuk pelengkapnya di sini saya akan menggunakan produk-produk dari Crystal of the Sea. Ada teri nasi, teri jengki, dan udang kering. Sama-sama enaknya nih. Kira-kira mau pakai yang mana? Oke, untuk menu kali ini saya akan menggunakan teri nasi aja deh. Produk dari Crystal of the Sea ini berkualitas premium, sangat bagus, halal, tanpa pengawet dan tanpa formalin ya. Bisa dilihat ini produknya tuh bersih banget, nggak ada kotorannya, nggak ada yang patah ataupun remuk ya teman-teman. Ini sudah siap pakai atau siap makan ya, tapi karena saya pengen mendapatkan warna yang kecoklatan, jadi saya goreng sebentar aja. Oke, langsung aja ditiriskan ya. Aromanya benar-benar harum teman-teman. Oke, selanjutnya kita tumis bumbu halusnya. Aduk merata. Lalu masukkan serai 1 batang, daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong, cabai rawit utuh saya pakai 8 buah. Aduk merata. Lalu tuang santan secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai santannya itu mendidih ya. Oke, setelah mendidih masukkan daun singkongnya. Aduk merata. Oke, setelah mendidih kita boleh masukkan teri nasi yang sudah digoreng tadi ya. Oke, setelah matang, gulai daun singkong teri nasi yang enak banget siap untuk disajikan. Ini asli sedap banget. Makan ini ditambahin kerupuk aja udah nikmat banget loh teman-teman. Oke, kita akan sajikan ya. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa kepoin di Instagramnya ya. Kalau pengen Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak produk-produk berkualitas premium dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea. Atau yang pengen beli produknya bisa langsung ke Tokopedia ataupun Shopee di Crystal of the Sea ya. Atau boleh klik link di deskripsi ya, kita akan cantumkan. Oke, semoga resep ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Oke, langkah pertama siapkan teri jengki. Di sini saya menggunakan produk premium dari Crystal of the Sea ya. Produk dari Crystal of the Sea ini berkualitas banget, kering, siap pakai tanpa ada kotoran sama sekali ya. Ini nggak perlu dicuci lagi karena dia udah bersih dan siap untuk dimakan ya aslinya. Tapi di sini saya akan goreng sebentar biar dapat warna yang kecoklatan ya. Oh ya, sebagai tambahan, produk dari Crystal of the Sea ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya. Dia tanpa pengawet dan tanpa formalin sehingga sangat aman untuk keluarga tercinta. Lalu kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitochiba CH100. Masukkan cabai merahnya 3 buah, bawang merah 6 siung, bawang putihnya 3 siung, kemiri 2 butir. Lalu kita akan tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang ini bisa menjadi pengganti vetsin ya. Tambahkan 1 sendok teh. Ini akan membuat masakan jadi lebih sedap. Lanjut kita tambahkan garam 1 sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, dan tambahkan sedikit minyak goreng. Lalu kita akan chopper sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan iris-iris bawang bombay setengah buah aja ya. Selanjutnya bakso ada 10 buah, kita belah jadi 2 aja. Lalu panaskan sedikit minyak dan masukkan 2 butir telur, lalu orak-arik ya. Setelah setengah kering, sisihkan dulu. Tambahkan bawang bombaynya dan juga bumbu halus. Aduk-aduk. Setelah agak tanak, kita bisa aduk barengan ya. Lalu masukkan pete, saya pakai 2 papan. Kemudian kacang polong secukupnya aja. Lalu bakso masuk juga. Kemudian ada nasi putih, saya pakai 1 piring penuh. Kecilkan apinya, lalu kita aduk-aduk sampai merata.
Segini aja aromanya udah harum banget teman-teman. Aduk terus sampai tanak ya. Lalu tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh aja. Tambahkan teri jengki yang udah digoreng tadi. Oh ya, untuk wajan di sini saya menggunakan dari stand cookware ya untuk wajan dan spatulanya. Ini diaduk-aduk terus sampai tanak dan tercium aroma harum. Baru kemudian kita bisa matikan apinya dan nasi goreng teri pete yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan telur dadar seperti ini ya. Untuk penyajiannya biar makin menggugah selera. Oke, sangat mudah banget kan membuat resep hari ini. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea ya, atau bisa cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan untuk pembeliannya ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang enak, simple, dan dijamin ini tuh bikin boros nasi loh. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Oke, kali ini kita akan memadukan bahan-bahan sederhana seperti buncis. Di sini saya pakai 250 gram aja ya. Ini udah dibuang bagian ujungnya, kemudian kita potong-potong. Untuk ukuran panjangnya sih bebas ya teman-teman, mau panjang-panjang, mau dibuat serong juga boleh. Lanjut, ini ada wortel, saya pakai 1 buah aja. Kemudian kita potong-potong. Untuk potongannya sih saya potong dadu aja kecil-kecil. Oke, seperti ini aja. Oh ya, kalau teman-teman mau wortelnya lebih banyak boleh ditambah ya. Lanjut, ini ada ati sapi, saya pakai 200 gram, udah direbus setengah mateng, kemudian kita potong-potong ya. Ini tuh favorit anak-anak, makanya meskipun masak sayur saya tambahkan, meskipun sedikit-sedikit ya. Kalau nggak ada ati sapi boleh ditambahkan daging ayam atau ampela ati ayam gitu boleh ya. Lanjut, di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea, teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin, dan juga bebas pengawet. Ini tuh udah bersih dan siap pakai ya teman-teman. Lanjut, kita akan goreng teri nasinya. Oh ya, teri nasi dari Crystal of the Sea ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya, sehingga kita nggak perlu was-was lagi saat menyajikan makanan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan dulu, lalu kita sisihkan ya. Oke, ini tuh aromanya harum banget. Lanjut, untuk ati sapinya kita akan goreng sampai agak kecoklatan ya. Misalnya teman-teman nggak suka pakai jeroan, boleh pakai udang atau bahan yang lainnya ya, sesuaikan aja dengan selera. Lanjut, kita haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah ukuran sedang, kemudian cabai merahnya 4 buah, bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 6 siung, garam 1 sendok teh, lalu ada gula pasirnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Dan untuk penyedapnya di sini saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea, bubuk udang berkualitas premium. Isinya tuh udang asli ya yang udah dihaluskan, jadi ini bisa berfungsi sebagai penyedap. Atau juga garam ya, rasanya sangat gurih dan aromanya tuh harum banget.
Lanjut kita boleh tambahkan air secukupnya aja. Dan proses sampai halus ya. Oke, setelah selesai kita bisa keluarkan bumbunya. Dan kita akan tumis sampai harum ya bumbunya. Ini minyaknya pakai sisa menggoreng teri nasi tadi, jadi makin mantul deh. Aduk-aduk dan pastikan bumbunya tanak ya, biar nggak bau langu. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan sayurannya ya. Ada wortel dan juga buncis, masukin semuanya aja. Ati juga masuk sekalian biar bumbunya bisa meresap ya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air, kurang lebih 50 ml sampai 100 ml ya, sesuaikan aja dengan selera. Masak sampai bumbunya meresap dan sayuran empuk. Kita boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Lalu masukkan teri nasi yang udah kita goreng tadi. Aduk merata dan masak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, tambahkan cabai rawit utuh ya. Untuk teman-teman yang suka pedas, cabai rawit utuhnya boleh di blender tadi ya bareng sama bumbu. Karena saya tuh ada anak-anak kecil yang nggak suka pedas, jadi cukup diutuhin aja. Jadi nanti kalau makan tinggal nyeplos yang suka pedas. Oke, ini udah meresap dan kuahnya juga udah menyusut ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng buncis, wortel, dan ati sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh benar-benar wangi dan menggugah selera teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya di crystalofthesea.id. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya bisa langsung cek link di deskripsi ya, karena kita akan cantumkan link Shopee dan juga Tokopedia-nya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang sederhana banget tapi dijamin makan jadi nambah-nambah ya. Menu kali ini rasanya tuh sangat juara banget, enak meskipun dimakan tanpa lauk. Cukup sama kerupuk aja, ini tuh sudah ngabisin nasi loh. Penasaran hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daun singkong. Kita petiki yang muda ya. Setelah itu cuci bersih dan sisihkan. Kemudian rebus air sampai mendidih. Saya menggunakan panci dari stand cookware. Masukkan daun singkong yang sudah dipetiki tadi. Nah, agar daun singkongnya itu cepat empuk dan warnanya hijau cantik, saya tambahkan soda kue ya, 1 sendok teh. Dan saat merebus daun singkong jangan ditutup ya, jadi tetap dibuka seperti ini dan masak sebentar aja, dia hasilnya bakal empuk dan warnanya tetap hijau seperti ini, cantik banget. Oke, kita sisihkan. Kemudian potong-potong kasar gini aja ya.
Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mitoshiba CH100. Langsung aja masukkan cabai merah 5 buah. Kemudian bawang merahnya saya pakai 8 siung. Bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemiringnya 2 butir. Lalu garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh ya. Masukkan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan chopper sampai halus ya. Oke. Untuk pelengkapnya di sini saya akan menggunakan produk-produk dari Crystal of the Sea. Ada teri nasi, teri jengki, dan udang kering. Sama-sama enaknya nih, kira-kira mau pakai yang mana? Oke, untuk menu kali ini saya akan menggunakan teri nasi aja deh. Produk dari Crystal of the Sea ini berkualitas premium, sangat bagus, halal, tanpa pengawet dan tanpa formalin ya. Bisa dilihat ini produknya tuh bersih banget, nggak ada kotorannya, nggak ada yang patah ataupun remuk ya teman-teman. Ini sudah siap pakai atau siap makan ya, tapi karena saya pengen mendapatkan warna yang kecoklatan, jadi saya goreng sebentar aja. Oke, langsung aja ditiriskan ya. Aromanya benar-benar harum teman-teman. Oke, selanjutnya kita tumis bumbu halusnya. Aduk merata. Lalu masukkan serai 1 batang, daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong, cabai rawit utuh saya pakai 8 buah. Aduk merata. Lalu tuang santan secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai santannya itu mendidih ya. Oke, setelah mendidih masukkan daun singkongnya. Aduk merata. Oke, setelah mendidih kita boleh masukkan teri nasi yang sudah digoreng tadi ya. Oke, setelah matang, gulai daun singkong teri nasi yang enak banget siap untuk disajikan. Ini asli sedap banget. Makan ini ditambahin kerupuk aja udah nikmat banget loh teman-teman. Oke, kita akan sajikan ya. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa kepoin di Instagramnya ya. Kalau pengen Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak produk-produk berkualitas premium dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea. Atau yang pengen beli produknya bisa langsung ke Tokopedia ataupun Shopee di Crystal of the Sea ya. Atau boleh klik link di deskripsi ya, kita akan cantumkan. Oke, semoga resep ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Oke, langkah pertama siapkan teri jengki. Di sini saya menggunakan produk premium dari Crystal of the Sea ya. Produk dari Crystal of the Sea ini berkualitas banget, kering, siap pakai tanpa ada kotoran sama sekali ya. Ini nggak perlu dicuci lagi karena dia udah bersih dan siap untuk dimakan ya aslinya. Tapi di sini saya akan goreng sebentar biar dapat warna yang kecoklatan ya. Oh ya, sebagai tambahan, produk dari Crystal of the Sea ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya. Dia tanpa pengawet dan tanpa formalin sehingga sangat aman untuk keluarga tercinta. Lalu kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mito Chiba CH100. Masukkan cabai merahnya 3 buah, bawang merah 6 siung, bawang putihnya 3 siung, kemiri 2 butir. Lalu kita akan tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang ini bisa menjadi pengganti vetsin ya. Tambahkan 1 sendok teh. Ini akan membuat masakan jadi lebih sedap. Lanjut kita tambahkan garam 1 sendok teh. Lada bubuknya setengah sendok teh. Dan tambahkan sedikit minyak goreng, lalu kita akan chopper sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan iris-iris bawang bombay setengah buah aja ya. Selanjutnya bakso ada 10 buah, kita belah jadi 2 aja. Lalu panaskan sedikit minyak dan masukkan 2 butir telur, lalu orak-arik ya. Setelah setengah kering, sisihkan dulu. Tambahkan bawang bombaynya dan juga bumbu halus. Aduk-aduk. Setelah agak tanak, kita bisa aduk barengan ya. Lalu masukkan pete, saya pakai 2 papan. Kemudian kacang polong secukupnya aja. Lalu bakso masuk juga. Kemudian ada nasi putih, saya pakai 1 piring penuh. Kecilkan apinya, lalu kita aduk-aduk sampai merata.
Segini aja aromanya udah harum banget teman-teman. Aduk terus sampai tanak ya. Lalu tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh aja. Tambahkan teri jengki yang udah digoreng tadi. Oh ya, untuk wajan di sini saya menggunakan dari stand cookware ya untuk wajan dan spatulanya. Ini diaduk-aduk terus sampai tanak dan tercium aroma harum. Baru kemudian kita bisa matikan apinya dan nasi goreng teri pete yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan telur dadar seperti ini ya. Untuk penyajiannya biar makin menggugah selera. Oke, sangat mudah banget kan membuat resep hari ini. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea ya, atau bisa cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan untuk pembeliannya ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang enak, simple, dan dijamin ini tuh bikin boros nasi loh. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Oke, kali ini kita akan memadukan bahan-bahan sederhana seperti buncis. Di sini saya pakai 250 gram aja ya. Ini udah dibuang bagian ujungnya, kemudian kita potong-potong. Untuk ukuran panjangnya sih bebas ya teman-teman, mau panjang-panjang, mau dibuat serong juga boleh. Lanjut, ini ada wortel, saya pakai 1 buah aja. Kemudian kita potong-potong. Untuk potongannya sih saya potong dadu aja kecil-kecil. Oke, seperti ini aja. Oh ya, kalau teman-teman mau wortelnya lebih banyak boleh ditambah ya. Lanjut, ini ada ati sapi, saya pakai 200 gram, udah direbus setengah mateng, kemudian kita potong-potong ya. Ini tuh favorit anak-anak, makanya meskipun masak sayur saya tambahkan, meskipun sedikit-sedikit ya. Kalau nggak ada ati sapi boleh ditambahkan daging ayam atau ampela ati ayam gitu boleh ya. Lanjut, di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea, teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin, dan juga bebas pengawet. Ini tuh udah bersih, udah siap pakai ya teman-teman. Lanjut, kita akan goreng teri nasinya. Oh ya, teri nasi dari Crystal of the Sea ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya, sehingga kita nggak perlu was-was lagi saat menyajikan makanan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Lalu kita sisihkan ya. Oke, ini tuh aromanya harum banget. Lanjut, untuk ati sapinya kita akan goreng sampai agak kecoklatan ya. Misalnya teman-teman nggak suka pakai jeroan, boleh pakai udang atau bahan yang lainnya ya, sesuaikan aja dengan selera. Lanjut, kita haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah ukuran sedang, kemudian cabai merahnya 4 buah, bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 6 siung, garam 1 sendok teh, lalu ada gula pasirnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Dan untuk penyedapnya di sini saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea, bubuk udang berkualitas premium. Isinya tuh udang asli ya yang udah dihaluskan, jadi ini bisa berfungsi sebagai penyedap. Atau juga garam ya, rasanya sangat gurih dan aromanya tuh harum banget.
Lanjut kita boleh tambahkan air secukupnya aja. Dan proses sampai halus ya. Oke, setelah selesai kita bisa keluarkan bumbunya. Dan kita akan tumis sampai harum ya bumbunya. Ini minyaknya pakai sisa menggoreng teri nasi tadi, jadi makin mantul deh. Aduk-aduk dan pastikan bumbunya tanak ya, biar nggak bau langu. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan sayurannya ya. Ada wortel dan juga buncis, masukin semuanya aja. Ati juga masuk sekalian biar bumbunya bisa meresap ya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air, kurang lebih 50 ml sampai 100 ml ya, sesuaikan aja dengan selera. Masak sampai bumbunya meresap dan sayuran empuk. Kita boleh tambahkan kecap manis, kurang lebih 2 sendok teh. Lalu masukkan teri nasi yang udah kita goreng tadi. Aduk merata dan masak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, tambahkan cabai rawit utuh ya. Untuk teman-teman yang suka pedas, cabai rawit utuhnya boleh di blender tadi ya bareng sama bumbu. Karena saya tuh ada anak-anak kecil yang nggak suka pedas, jadi cukup diutuhin aja. Jadi nanti kalau makan tinggal nyeplos yang suka pedas. Oke, ini udah meresap dan kuahnya juga udah menyusut ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng buncis, wortel, dan ati sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh benar-benar wangi dan menggugah selera teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya di crystalofthesea.id. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya bisa langsung cek link di deskripsi ya, karena kita akan cantumkan link Shopee dan juga Tokopedia-nya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang sederhana banget tapi dijamin makan jadi nambah-nambah ya. Menu kali ini rasanya tuh sangat juara banget, enak meskipun dimakan tanpa lauk. Cukup sama kerupuk aja, ini tuh sudah ngabisin nasi loh. Penasaran hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daun singkong. Kita petiki yang muda ya. Setelah itu cuci bersih dan sisihkan. Kemudian rebus air sampai mendidih. Saya menggunakan panci dari stand cookware. Masukkan daun singkong yang sudah dipetiki tadi. Nah, agar daun singkongnya itu cepat empuk dan warnanya hijau cantik, saya tambahkan soda kue ya, 1 sendok teh. Dan saat merebus daun singkong jangan ditutup ya, jadi tetap dibuka seperti ini dan masak sebentar aja, dia hasilnya bakal empuk dan warnanya tetap hijau seperti ini, cantik banget. Oke, kita sisihkan. Kemudian potong-potong kasar gini aja ya.
Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mitoshiba CH100. Langsung aja masukkan cabai merah 5 buah. Kemudian bawang merahnya saya pakai 8 siung. Bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemiringnya 2 butir. Lalu garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh ya. Masukkan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan chopper sampai halus ya. Oke. Untuk pelengkapnya di sini saya akan menggunakan produk-produk dari Crystal of the Sea. Ada teri nasi, teri jengki, dan udang kering. Sama-sama enaknya nih, kira-kira mau pakai yang mana? Oke, untuk menu kali ini saya akan menggunakan teri nasi aja deh. Produk dari Crystal of the Sea ini berkualitas premium, sangat bagus, halal, tanpa pengawet dan tanpa formalin ya. Bisa dilihat ini produknya tuh bersih banget, nggak ada kotorannya, nggak ada yang patah ataupun remuk ya teman-teman. Ini sudah siap pakai atau siap makan ya, tapi karena saya pengen mendapatkan warna yang kecoklatan, jadi saya goreng sebentar aja. Oke, langsung aja ditiriskan ya. Aromanya benar-benar harum teman-teman. Oke, selanjutnya kita tumis bumbu halusnya. Aduk merata. Lalu masukkan serai 1 batang, daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong, cabai rawit utuh saya pakai 8 buah. Aduk merata. Lalu tuang santan secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai santannya itu mendidih ya. Oke, setelah mendidih masukkan daun singkongnya. Aduk merata. Oke, setelah mendidih kita boleh masukkan teri nasi yang sudah digoreng tadi ya. Oke, setelah matang, gulai daun singkong teri nasi yang enak banget siap untuk disajikan. Ini asli sedap banget. Makan ini ditambahin kerupuk aja udah nikmat banget loh teman-teman. Oke, kita akan sajikan ya. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa kepoin di Instagramnya ya. Kalau pengen. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak produk-produk berkualitas premium dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea. Atau yang pengen beli produknya, bisa langsung ke Tokopedia ataupun Shopee di Crystal of the Sea ya. Atau boleh klik link di deskripsi ya, kita akan cantumkan. Oke, semoga resep ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Oke, langkah pertama siapkan teri jengki. Di sini saya menggunakan produk premium dari Crystal of the Sea ya. Produk dari Crystal of the Sea ini berkualitas banget, kering, siap pakai tanpa ada kotoran sama sekali ya. Ini nggak perlu dicuci lagi karena dia udah bersih dan siap untuk dimakan ya aslinya. Tapi di sini saya akan goreng sebentar biar dapat warna yang kecoklatan ya. Oh ya, sebagai tambahan, produk dari Crystal of the Sea ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya. Dia tanpa pengawet dan tanpa formalin sehingga sangat aman untuk keluarga tercinta. Lalu kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitochiba CH100. Masukkan cabai merahnya 3 buah, bawang merah 6 siung, bawang putihnya 3 siung, kemiri 2 butir. Lalu kita akan tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang ini bisa menjadi pengganti vetsin ya. Tambahkan 1 sendok teh. Ini akan membuat masakan jadi lebih sedap. Lanjut kita tambahkan garam 1 sendok teh, lada bubuknya setengah sendok, dan tambahkan sedikit minyak goreng. Lalu kita akan chopper sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan iris-iris bawang bombay setengah buah aja ya. Selanjutnya bakso ada 10 buah, kita belah jadi 2 aja. Lalu panaskan sedikit minyak dan masukkan 2 butir telur, lalu orak-arik ya. Setelah setengah kering, sisihkan dulu. Tambahkan bawang bombaynya dan juga bumbu halus. Aduk-aduk. Setelah agak tanah, kita bisa aduk barengan ya. Lalu masukkan pete, saya pakai 2 papan. Kemudian kacang polong secukupnya aja. Lalu bakso masuk juga. Kemudian ada nasi putih, saya pakai 1 piring penuh. Kecilkan apinya, lalu kita aduk-aduk sampai merata.
Segini aja aromanya udah harum banget teman-teman. Aduk terus sampai tanak ya. Lalu tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh aja. Tambahkan teri jengki yang udah digoreng tadi. Oh ya, untuk wajan di sini saya menggunakan dari stand cookware ya untuk wajan dan spatulanya. Ini diaduk-aduk terus sampai tanak dan tercium aroma harum. Baru kemudian kita bisa matikan apinya dan nasi goreng teri pete yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan telur dadar seperti ini ya. Untuk penyajiannya biar makin menggugah selera. Oke, sangat mudah banget kan membuat resep hari ini. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea ya, atau bisa cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan. Untuk terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang enak, simple, dan dijamin ini tuh bikin boros nasi loh. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Oke, kali ini kita akan memadukan bahan-bahan sederhana seperti buncis. Di sini saya pakai 250 gram aja ya. Ini udah dibuang bagian ujungnya, kemudian kita potong-potong. Untuk ukuran panjangnya sih bebas ya teman-teman, mau panjang-panjang, mau dibuat serong juga boleh. Lanjut, ini ada wortel, saya pakai 1 buah aja. Kemudian kita potong-potong. Untuk potongannya sih saya potong dadu aja kecil-kecil. Oke, seperti ini aja. Oh ya, kalau teman-teman mau wortelnya lebih banyak boleh ditambah ya. Lanjut, ini ada ati sapi, saya pakai 200 gram, udah direbus setengah mateng, kemudian kita potong-potong ya. Ini tuh favorit anak-anak, makanya meskipun masak sayur saya tambahkan, meskipun sedikit-sedikit ya. Kalau nggak ada ati sapi boleh ditambahkan daging ayam atau ampela ati ayam gitu boleh ya. Lanjut, di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea, teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin, dan juga bebas pengawet. Ini tuh udah bersih dan siap pakai ya teman-teman. Lanjut, kita akan goreng teri nasinya. Oh ya, teri nasi dari Crystal of the Sea ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya, sehingga kita nggak perlu was-was lagi saat menyajikan makanan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan dulu, lalu kita sisihkan ya. Oke, ini tuh aromanya harum banget. Lanjut, untuk ati sapinya kita akan goreng sampai agak kecoklatan ya. Misalnya teman-teman nggak suka pakai jeroan, boleh pakai udang atau bahan yang lainnya ya, sesuaikan aja dengan selera. Lanjut, kita haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah ukuran sedang, kemudian cabai merahnya 4 buah, bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 6 siung, garam 1 sendok teh, lalu ada gula pasirnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Dan untuk penyedapnya di sini saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea, bubuk udang berkualitas premium. Isinya tuh udang asli ya yang udah dihaluskan, jadi ini bisa berfungsi sebagai penyedap. Atau juga garam ya, rasanya sangat gurih dan aromanya tuh harum banget.
Lanjut kita boleh tambahkan air secukupnya aja. Dan proses sampai halus ya. Oke, setelah selesai kita bisa keluarkan bumbunya. Dan kita akan tumis sampai harum ya bumbunya. Ini minyaknya pakai sisa menggoreng teri nasi tadi, jadi makin mantul deh. Aduk-aduk dan pastikan bumbunya tanak ya, biar nggak bau langu. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan sayurannya ya. Ada wortel dan juga buncis, masukin semuanya aja. Ati juga masuk sekalian biar bumbunya bisa meresap ya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air, kurang lebih 50 ml sampai 100 ml ya, sesuaikan aja dengan selera. Masak sampai bumbunya meresap dan sayuran empuk. Kita boleh tambahkan kecap manis, kurang lebih 2 sendok teh. Lalu masukkan teri nasi yang udah kita goreng tadi. Aduk merata dan masak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, tambahkan cabai rawit utuh ya. Untuk teman-teman yang suka pedas, cabai rawit utuhnya boleh di blender tadi ya bareng sama bumbu. Karena saya tuh ada anak-anak kecil yang nggak suka pedas, jadi cukup diutuhin aja. Jadi nanti kalau makan tinggal nyeplos yang suka pedas. Oke, ini udah meresap dan kuahnya juga udah menyusut ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng buncis, wortel, dan ati sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh benar-benar wangi dan menggugah selera teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya di crystalofthesea.id. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya bisa langsung cek link di deskripsi ya, karena kita akan cantumkan link Shopee dan juga Tokopedia-nya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang sederhana banget, tapi dijamin makan jadi nambah-nambah ya. Menu kali ini rasanya tuh sangat juara banget. Enak meskipun dimakan tanpa lauk. Cukup sama kerupuk aja, ini tuh sudah ngabisin nasi loh. Penasaran hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daun singkong. Kita petiki yang muda ya. Setelah itu cuci bersih dan sisihkan. Kemudian rebus air sampai mendidih. Saya menggunakan panci dari stand cookware. Masukkan daun singkong yang sudah dipetiki tadi. Nah, agar daun singkongnya itu cepat empuk dan warnanya hijau cantik, saya tambahkan soda kue ya, 1 sendok teh. Dan saat merebus daun singkong jangan ditutup ya, jadi tetap dibuka seperti ini dan masak sebentar aja, dia hasilnya bakal empuk dan warnanya tetap hijau seperti ini, cantik banget. Oke, kita sisihkan. Kemudian potong-potong kasar gini aja ya.
Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mitoshiba CH100. Langsung aja masukkan cabai merah 5 buah. Kemudian bawang merahnya saya pakai 8 siung. Bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemiringnya 2 butir. Lalu garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Dan kaldu jamurnya 1 sendok teh ya. Masukkan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan chopper sampai halus ya. Oke. Untuk pelengkapnya, di sini saya akan menggunakan produk-produk dari Crystal of the Sea. Ada teri nasi, teri jengki, dan udang kering. Sama-sama enaknya nih, kira-kira mau pakai yang mana? Oke, untuk menu kali ini saya akan menggunakan teri nasi aja deh. Produk dari Crystal of the Sea ini berkualitas premium, sangat bagus, halal, tanpa pengawet, dan tanpa formalin ya. Bisa dilihat ini produknya tuh bersih banget. Nggak ada kotorannya, nggak ada yang patah ataupun remuk ya teman-teman. Ini sudah siap pakai atau siap makan ya. Tapi karena saya pengen mendapatkan warna yang kecoklatan, jadi saya goreng sebentar aja. Oke, langsung aja ditiriskan ya. Aromanya benar-benar harum teman-teman. Oke, selanjutnya kita tumis bumbu halusnya. Aduk merata. Lalu masukkan serai 1 batang, daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong, cabai rawit utuh saya pakai 8 buah. Aduk merata. Lalu tuang santan secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai santannya itu mendidih ya. Oke, setelah mendidih masukkan daun singkongnya. Aduk merata. Oke, setelah mendidih kita boleh masukkan teri nasi yang sudah digoreng tadi ya. Oke, setelah matang, gulai daun singkong teri nasi yang enak banget siap untuk disajikan. Ini asli sedap banget. Makan ini ditambahin kerupuk aja udah nikmat banget loh teman-teman. Oke, kita akan sajikan ya. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa kepoin di Instagramnya ya. Kalau pengen. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak produk-produk berkualitas premium dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea. Atau yang pengen beli produknya, bisa langsung ke Tokopedia ataupun Shopee di Crystal of the Sea ya. Atau boleh klik link di deskripsi ya, kita akan cantumkan. Oke, semoga resep ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
pertama, siapkan teri jengki. Di sini saya menggunakan produk premium dari Crystal of the Sea ya. Produk dari Crystal of the Sea ini berkualitas banget, kering, siap pakai tanpa ada kotoran sama sekali ya. Ini nggak perlu dicuci lagi karena dia udah bersih dan siap untuk dimakan ya aslinya. Tapi di sini saya akan goreng sebentar biar dapat warna yang kecoklatan ya. Oh ya, sebagai tambahan, produk dari Crystal of the Sea ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya. Dia tanpa pengawet dan tanpa formalin sehingga sangat aman untuk keluarga tercinta. Lalu kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitochiba CH100. Masukkan cabai merahnya 3 buah, bawang merah 6 siung, bawang putihnya 3 siung, kemiri 2 butir. Lalu kita akan tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang ini bisa menjadi pengganti vetsin ya. Tambahkan 1 sendok teh. Ini akan membuat masakan jadi lebih sedap. Lanjut kita tambahkan garam 1 sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, dan tambahkan sedikit minyak goreng. Lalu kita akan chopper sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan iris-iris bawang bombay setengah buah aja ya. Selanjutnya bakso ada 10 buah, kita belah jadi 2 aja. Lalu panaskan sedikit minyak dan masukkan 2 butir telur, lalu orak-arik ya. Setelah setengah kering, sisihkan dulu. Tambahkan bawang bombaynya dan juga bumbu halus. Aduk-aduk. Setelah agak tanah, kita bisa aduk barengan ya. Lalu masukkan pete, saya pakai 2 papan. Kemudian kacang polong secukupnya aja. Lalu bakso masuk juga. Kemudian ada nasi putih, saya pakai 1 piring penuh. Kecilkan apinya, lalu kita aduk-aduk sampai merata.
Segini aja aromanya udah harum banget teman-teman. Aduk terus sampai tanak ya. Lalu tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh aja. Tambahkan teri jengki yang udah digoreng tadi. Oh ya, untuk wajan di sini saya menggunakan dari stand cookware ya untuk wajan dan spatulanya. Ini diaduk-aduk terus sampai tanak dan tercium aroma harum. Baru kemudian kita bisa matikan apinya dan nasi goreng teri pete yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan telur dadar seperti ini ya. Untuk penyajiannya biar makin menggugah selera. Oke, sangat mudah banget kan membuat resep hari ini. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea ya, atau bisa cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan untuk pembeliannya ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang enak, simple, dan dijamin ini tuh bikin boros nasi loh. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Oke, kali ini kita akan memadukan bahan-bahan sederhana seperti buncis. Di sini saya pakai 250 gram aja ya. Ini udah dibuang bagian ujungnya, kemudian kita potong-potong. Untuk ukuran panjangnya sih bebas ya teman-teman, mau panjang-panjang, mau dibuat serong juga boleh. Lanjut, ini ada wortel, saya pakai 1 buah aja. Kemudian kita potong-potong. Untuk potongannya sih saya potong dadu aja kecil-kecil. Oke, seperti ini aja. Oh ya, kalau teman-teman mau wortelnya lebih banyak boleh ditambah ya. Lanjut, ini ada ati sapi, saya pakai 200 gram, udah direbus setengah mateng, kemudian kita potong-potong ya. Ini tuh favorit anak-anak, makanya meskipun masak sayur saya tambahkan, meskipun sedikit-sedikit ya. Kalau nggak ada ati sapi boleh ditambahkan daging ayam atau ampela ati ayam gitu boleh ya. Lanjut, di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea, teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin, dan juga bebas pengawet. Ini tuh udah bersih, udah siap pakai ya teman-teman. Lanjut, kita akan goreng teri nasinya. Oh ya, teri nasi dari Crystal of the Sea ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya, sehingga kita nggak perlu was-was lagi saat menyajikan makanan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Lalu kita sisihkan ya. Oke, ini tuh aromanya harum banget. Lanjut, untuk ati sapinya kita akan goreng sampai agak kecoklatan ya. Misalnya teman-teman nggak suka pakai jeroan, boleh pakai udang atau bahan yang lainnya ya, sesuaikan aja dengan selera. Lanjut, kita haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah ukuran sedang, kemudian cabai merahnya 4 buah, bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 6 siung, garam 1 sendok teh, lalu ada gula pasirnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Dan untuk penyedapnya di sini saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea, bubuk udang berkualitas premium. Isinya tuh udang asli ya yang udah dihaluskan, jadi ini bisa berfungsi sebagai penyedap. Atau juga garam ya, rasanya sangat gurih dan aromanya tuh harum banget.
Lanjut kita boleh tambahkan air secukupnya aja. Dan proses sampai halus ya. Oke, setelah selesai kita bisa keluarkan bumbunya. Dan kita akan tumis sampai harum ya bumbunya. Ini minyaknya pakai sisa menggoreng teri nasi tadi, jadi makin mantul deh. Aduk-aduk dan pastikan bumbunya tanak ya, biar nggak bau langu. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan sayurannya ya. Ada wortel dan juga buncis, masukin semuanya aja. Ati juga masuk sekalian biar bumbunya bisa meresap ya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air, kurang lebih 50 ml sampai 100 ml ya, sesuaikan aja dengan selera. Masak sampai bumbunya meresap dan sayuran empuk. Kita boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Lalu masukkan teri nasi yang udah kita goreng tadi. Aduk merata dan masak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, tambahkan cabai rawit utuh ya. Untuk teman-teman yang suka pedas, cabai rawit utuhnya boleh di blender tadi ya bareng sama bumbu. Karena saya tuh ada anak-anak kecil yang nggak suka pedas, jadi cukup diutuhin aja. Jadi nanti kalau makan tinggal nyebus yang suka pedas. Oke, ini udah meresap dan kuahnya juga udah menyusut ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng buncis, wortel, dan ati sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh benar-benar wangi dan menggugah selera teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya di crystalofthesea.id. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi ya, karena kita akan cantumkan link Shopee dan juga Tokopedia-nya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang sederhana banget tapi dijamin makan jadi nambah-nambah ya. Menu kali ini rasanya tuh sangat juara banget, enak meskipun dimakan tanpa lauk. Cukup sama kerupuk aja, ini tuh sudah ngabisin nasi loh. Penasaran hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daun singkong. Kita petiki yang muda ya. Setelah itu cuci bersih dan sisihkan. Kemudian rebus air sampai mendidih. Saya menggunakan panci dari stand cookware. Masukkan daun singkong yang sudah dipetiki tadi. Nah, agar daun singkongnya itu cepat empuk dan warnanya hijau cantik, saya tambahkan soda kue ya, 1 sendok teh. Dan saat merebus daun singkong jangan ditutup ya, jadi tetap dibuka seperti ini dan masak sebentar aja, dia hasilnya bakal empuk dan warnanya tetap hijau seperti ini, cantik banget. Oke, kita sisihkan. Kemudian potong-potong kasar gini aja ya.
Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mitoshiba CH100. Langsung aja masukkan cabai merah 5 buah. Kemudian bawang merahnya saya pakai 8 siung. Bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemiringnya 2 butir. Lalu garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Dan kaldu jamurnya 1 sendok teh ya. Masukkan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan chopper sampai halus ya. Oke. Untuk pelengkapnya, di sini saya akan menggunakan produk-produk dari Crystal of the Sea. Ada teri nasi, teri jengki, dan udang kering. Sama-sama enaknya nih, kira-kira mau pakai yang mana? Oke, untuk menu kali ini saya akan menggunakan teri nasi aja deh. Produk dari Crystal of the Sea ini berkualitas premium, sangat bagus, halal, tanpa pengawet dan tanpa formalin ya. Bisa dilihat ini produknya tuh bersih banget. Nggak ada kotorannya, nggak ada yang patah ataupun remuk ya teman-teman. Ini sudah siap pakai atau siap makan ya. Tapi karena saya pengen mendapatkan warna yang kecoklatan, jadi saya goreng sebentar aja. Oke, langsung aja ditiriskan ya. Aromanya benar-benar harum teman-teman. Oke, selanjutnya kita tumis bumbu halusnya. Aduk merata. Lalu masukkan serai 1 batang, daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong, cabai rawit utuh saya pakai 8 buah. Aduk merata. Lalu tuang santan secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai santannya itu mendidih ya. Oke, setelah mendidih masukkan daun singkongnya. Aduk merata. Oke, setelah mendidih kita boleh masukkan teri nasi yang sudah digoreng tadi ya. Oke, setelah matang, gulai daun singkong teri nasi yang enak banget siap untuk disajikan. Ini asli sedap banget. Makan ini ditambahin kerupuk aja udah nikmat banget loh teman-teman. Oke, kita akan sajikan ya. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa kepoin di Instagramnya ya. Kalau pengen. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak produk-produk berkualitas premium dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea. Atau yang pengen beli produknya, bisa langsung ke Tokopedia ataupun Shopee di Crystal of the Sea ya. Atau boleh klik link di deskripsi ya, kita akan cantumkan. Oke, semoga resep ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Oke, langkah pertama siapkan teri jengki. Di sini saya menggunakan produk premium dari Crystal of the Sea ya. Produk dari Crystal of the Sea ini berkualitas banget, kering, siap pakai tanpa ada kotoran sama sekali ya. Ini nggak perlu dicuci lagi karena dia udah bersih dan siap untuk dimakan ya aslinya. Tapi di sini saya akan goreng sebentar biar dapat warna yang kecoklatan ya. Oh ya, sebagai tambahan, produk dari Crystal of the Sea ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya. Dia tanpa pengawet dan tanpa formalin sehingga sangat aman untuk keluarga tercinta. Lalu kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitochiba CH100. Masukkan cabai merahnya 3 buah, bawang merah 6 siung, bawang putihnya 3 siung, kemiri 2 butir. Lalu kita akan tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang ini bisa menjadi pengganti vetsin ya. Tambahkan 1 sendok teh. Ini akan membuat masakan jadi lebih sedap. Lanjut kita tambahkan garam 1 sendok teh. Lada bubuknya setengah sendok teh. Dan tambahkan sedikit minyak goreng, lalu kita akan chopper sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan iris-iris bawang bombay setengah buah aja ya. Selanjutnya bakso ada 10 buah, kita belah jadi 2 aja. Lalu panaskan sedikit minyak dan masukkan 2 butir telur, lalu orak-arik ya. Setelah setengah kering, sisihkan dulu. Tambahkan bawang bombaynya dan juga bumbu halus. Aduk-aduk. Setelah agak tanak, kita bisa aduk barengan ya. Lalu masukkan pete, saya pakai 2 papan. Kemudian kacang polong secukupnya aja. Lalu bakso masuk juga. Kemudian ada nasi putih, saya pakai 1 piring penuh. Kecilkan apinya, lalu kita aduk-aduk sampai merata.
Segini aja aromanya udah harum banget teman-teman. Aduk terus sampai tanak ya. Lalu tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh aja. Tambahkan teri jengki yang udah digoreng tadi. Oh ya, untuk wajan di sini saya menggunakan dari stand cookware ya untuk wajan dan spatulanya. Ini diaduk-aduk terus sampai tanak dan tercium aroma harum. Baru kemudian kita bisa matikan apinya dan nasi goreng teri pete yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan telur dadar seperti ini ya. Untuk penyajiannya biar makin menggugah selera. Oke, sangat mudah banget kan membuat resep hari ini. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea ya, atau bisa cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan untuk pembeliannya ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang enak, simple, dan dijamin ini tuh bikin boros nasi loh. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Oke, kali ini kita akan memadukan bahan-bahan sederhana seperti buncis. Di sini saya pakai 250 gram aja ya. Ini udah dibuang bagian ujungnya, kemudian kita potong-potong. Untuk ukuran panjangnya sih bebas ya teman-teman, mau panjang-panjang, mau dibuat serong juga boleh. Lanjut, ini ada wortel, saya pakai 1 buah aja. Kemudian kita potong-potong. Untuk potongannya sih saya potong dadu aja kecil-kecil. Oke, seperti ini aja. Oh ya, kalau teman-teman mau wortelnya lebih banyak boleh ditambah ya. Lanjut, ini ada ati sapi, saya pakai 200 gram, udah direbus setengah mateng, kemudian kita potong-potong ya. Ini tuh favorit anak-anak, makanya meskipun masak sayur saya tambahkan, meskipun sedikit-sedikit ya. Kalau nggak ada ati sapi boleh ditambahkan daging ayam atau ampela ati ayam gitu boleh ya. Lanjut, di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea, teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin, dan juga bebas pengawet. Ini tuh udah bersih dan siap pakai ya teman-teman. Lanjut, kita akan goreng teri nasinya. Oh ya, teri nasi dari Crystal of the Sea ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya, sehingga kita nggak perlu was-was lagi saat menyajikan makanan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan dulu, lalu kita sisihkan ya. Oke, ini tuh aromanya harum banget. Lanjut, untuk ati sapinya kita akan goreng sampai agak kecoklatan ya. Misalnya teman-teman nggak suka pakai jeroan, boleh pakai udang atau bahan yang lainnya ya, sesuaikan aja dengan selera. Lanjut, kita haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah ukuran sedang, kemudian cabai merahnya 4 buah, bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 6 siung, garam 1 sendok teh, lalu ada gula pasirnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Dan untuk penyedapnya di sini saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea, bubuk udang berkualitas premium. Isinya tuh udang asli ya yang udah dihaluskan, jadi ini bisa berfungsi sebagai penyedap. Atau juga garam ya, rasanya sangat gurih dan aromanya tuh harum banget.
Lanjut kita boleh tambahkan air secukupnya aja. Dan proses sampai halus ya. Oke, setelah selesai kita bisa keluarkan bumbunya. Dan kita akan tumis sampai harum ya bumbunya. Ini minyaknya pakai sisa menggoreng teri nasi tadi, jadi makin mantul deh. Aduk-aduk dan pastikan bumbunya tanak ya, biar nggak bau langu. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan sayurannya ya. Ada wortel dan juga buncis, masukin semuanya aja. Ati juga masuk sekalian biar bumbunya bisa meresap ya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air, kurang lebih 50 ml sampai 100 ml ya, sesuaikan aja dengan selera. Masak sampai bumbunya meresap dan sayuran empuk. Kita boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Lalu masukkan teri nasi yang udah kita goreng tadi. Aduk merata dan masak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, tambahkan cabai rawit utuh ya. Untuk teman-teman yang suka pedas, cabai rawit utuhnya boleh di blender tadi ya bareng sama bumbu. Karena saya tuh ada anak-anak kecil yang nggak suka pedas, jadi cukup diutuhin aja. Jadi nanti kalau makan tinggal nyeplos yang suka pedas. Oke, ini udah meresap dan kuahnya juga udah menyusut ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng buncis, wortel, dan ati sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh benar-benar wangi dan menggugah selera teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya di crystalofthesea.id. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya bisa langsung cek link di deskripsi ya, karena kita akan cantumkan link Shopee dan juga Tokopedia-nya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang sederhana banget, tapi dijamin makan jadi nambah-nambah ya. Menu kali ini rasanya tuh sangat juara banget. Enak meskipun dimakan tanpa lauk. Cukup sama kerupuk aja, ini tuh sudah ngabisin nasi loh. Penasaran hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daun singkong. Kita petiki yang muda ya. Setelah itu cuci bersih dan sisihkan. Kemudian rebus air sampai mendidih. Saya menggunakan panci dari stand cookware. Masukkan daun singkong yang sudah dipetiki tadi. Nah, agar daun singkongnya itu cepat empuk dan warnanya hijau cantik, saya tambahkan soda kue ya, 1 sendok teh. Dan saat merebus daun singkong jangan ditutup ya, jadi tetap dibuka seperti ini dan masak sebentar aja, dia hasilnya bakal empuk dan warnanya tetap hijau seperti ini, cantik banget. Oke, kita sisihkan. Kemudian potong-potong kasar gini aja ya.
Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mitoshiba CH100. Langsung aja masukkan cabai merah 5 buah. Kemudian bawang merahnya saya pakai 8 siung. Bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemiringnya 2 butir. Lalu garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh ya. Masukkan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan chopper sampai halus ya. Oke. Untuk pelengkapnya di sini saya akan menggunakan produk-produk dari Crystal of the Sea. Ada teri nasi, teri jengki, dan udang kering. Sama-sama enaknya nih. Kira-kira mau pakai yang mana? Oke, untuk menu kali ini saya akan menggunakan teri nasi aja deh. Produk dari Crystal of the Sea ini berkualitas premium, sangat bagus, halal, tanpa pengawet dan tanpa formalin ya. Bisa dilihat ini produknya tuh bersih banget, nggak ada kotorannya, nggak ada yang patah ataupun remuk ya teman-teman. Ini sudah siap pakai atau siap makan ya, tapi karena saya pengen mendapatkan warna yang kecoklatan, jadi saya goreng sebentar aja. Oke, langsung aja ditiriskan ya. Aromanya benar-benar harum teman-teman. Oke, selanjutnya kita tumis bumbu halusnya. Aduk merata. Lalu masukkan serai 1 batang, daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong, cabai rawit utuh saya pakai 8 buah. Aduk merata. Lalu tuang santan secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai santannya itu mendidih ya. Oke, setelah mendidih masukkan daun singkongnya. Aduk merata. Oke, setelah mendidih kita boleh masukkan teri nasi yang sudah digoreng tadi ya. Oke, setelah matang, gulai daun singkong teri nasi yang enak banget siap untuk disajikan. Ini asli sedap banget. Makan ini ditambahin kerupuk aja udah nikmat banget loh teman-teman. Oke, kita akan sajikan ya. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa kepoin di Instagramnya ya. Kalau pengen Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak produk-produk berkualitas premium dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea. Atau yang pengen beli produknya bisa langsung ke Tokopedia ataupun Shopee di Crystal of the Sea ya. Atau boleh klik link di deskripsi ya, kita akan cantumkan. Oke, semoga resep ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
pertama, siapkan teri jengki. Di sini saya menggunakan produk premium dari Crystal of the Sea ya. Produk dari Crystal of the Sea ini berkualitas banget, kering, siap pakai tanpa ada kotoran sama sekali ya. Ini nggak perlu dicuci lagi karena dia udah bersih dan siap untuk dimakan ya aslinya. Tapi di sini saya akan goreng sebentar biar dapat warna yang kecoklatan ya. Oh ya, sebagai tambahan, produk dari Crystal of the Sea ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya. Dia tanpa pengawet dan tanpa formalin sehingga sangat aman untuk keluarga tercinta. Lalu kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitochiba CH100. Masukkan cabai merahnya 3 buah, bawang merah 6 siung, bawang putihnya 3 siung, kemiri 2 butir. Lalu kita akan tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang ini bisa menjadi pengganti vetsin ya. Tambahkan 1 sendok teh. Ini akan membuat masakan jadi lebih sedap. Lanjut kita tambahkan garam 1 sendok teh. Lada bubuknya setengah sendok teh. Dan tambahkan sedikit minyak goreng, lalu kita akan chopper sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan iris-iris bawang bombay setengah buah aja ya. Selanjutnya bakso ada 10 buah, kita belah jadi 2 aja. Lalu panaskan sedikit minyak dan masukkan 2 butir telur, lalu orak-arik ya. Setelah setengah kering, sisihkan dulu. Tambahkan bawang bombaynya dan juga bumbu halus. Aduk-aduk. Setelah agak tanak, kita bisa aduk barengan ya. Lalu masukkan pete, saya pakai 2 papan. Kemudian kacang polong secukupnya aja. Lalu bakso masuk juga. Kemudian ada nasi putih, saya pakai 1 piring penuh. Kecilkan apinya, lalu kita aduk-aduk sampai merata.
Segini aja aromanya udah harum banget teman-teman. Aduk terus sampai tanak ya. Lalu tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh aja. Tambahkan teri jengki yang udah digoreng tadi. Oh ya, untuk wajan di sini saya menggunakan dari stand cookware ya untuk wajan dan spatulanya. Ini diaduk-aduk terus sampai tanak dan tercium aroma harum. Baru kemudian kita bisa matikan apinya dan nasi goreng teri pete yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan telur dadar seperti ini ya. Untuk penyajiannya biar makin menggugah selera. Oke, sangat mudah banget kan membuat resep hari ini. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea ya, atau bisa cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan untuk pembeliannya ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang enak, simple, dan dijamin ini tuh bikin boros nasi loh. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Oke, kali ini kita akan memadukan bahan-bahan sederhana seperti buncis. Di sini saya pakai 250 gram aja ya. Ini udah dibuang bagian ujungnya, kemudian kita potong-potong. Untuk ukuran panjangnya sih bebas ya teman-teman, mau panjang-panjang, mau dibuat serong juga boleh. Lanjut, ini ada wortel, saya pakai 1 buah aja, kemudian kita potong-potong. Untuk potongannya sih saya potong dadu aja kecil-kecil. Oke, seperti ini aja. Oh ya, kalau teman-teman mau wortelnya lebih banyak boleh ditambah ya. Lanjut, ini ada ati sapi, saya pakai 200 gram, udah direbus setengah mateng, kemudian kita potong-potong ya. Ini tuh favorit anak-anak, makanya meskipun masak sayur saya tambahkan, meskipun sedikit-sedikit ya. Kalau nggak ada ati sapi boleh ditambahkan daging ayam atau ampela ati ayam gitu boleh ya. Lanjut, di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea, teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin, dan juga bebas pengawet. Ini tuh udah bersih, udah siap pakai ya teman-teman. Lanjut, kita akan goreng teri nasinya. Oh ya, teri nasi dari Crystal of the Sea ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya, sehingga kita nggak perlu was-was lagi saat menyajikan makanan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Lalu kita sisihkan ya. Oke, ini tuh aromanya harum banget. Lanjut, untuk ati sapinya kita akan goreng sampai agak kecoklatan ya. Misalnya teman-teman nggak suka pakai jeroan, boleh pakai udang atau bahan yang lainnya ya, sesuaikan aja dengan selera. Lanjut, kita haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah ukuran sedang, kemudian cabai merahnya 4 buah, bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 6 siung, garam 1 sendok teh, lalu ada gula pasirnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Dan untuk penyedapnya di sini saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea, bubuk udang berkualitas premium. Isinya tuh udang asli ya yang udah dihaluskan, jadi ini bisa berfungsi sebagai penyedap. Atau juga garam ya, rasanya sangat gurih dan aromanya tuh harum banget.
Lanjut kita boleh tambahkan air secukupnya aja. Dan proses sampai halus ya. Oke, setelah selesai kita bisa keluarkan bumbunya. Dan kita akan tumis sampai harum ya bumbunya. Ini minyaknya pakai sisa menggoreng teri nasi tadi, jadi makin mantul deh. Aduk-aduk dan pastikan bumbunya tanak ya, biar nggak bau langu. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan sayurannya ya. Ada wortel dan juga buncis, masukin semuanya aja. Ati juga masuk sekalian biar bumbunya bisa meresap ya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air, kurang lebih 50 ml sampai 100 ml ya, sesuaikan aja dengan selera. Masak sampai bumbunya meresap dan sayuran empuk. Kita boleh tambahkan kecap manis, kurang lebih 2 sendok teh. Lalu masukkan teri nasi yang udah kita goreng tadi. Aduk merata dan masak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, tambahkan cabai rawit utuh ya. Untuk teman-teman yang suka pedas, cabai rawit utuhnya boleh di blender tadi ya bareng sama bumbu. Karena saya tuh ada anak-anak kecil yang nggak suka pedas, jadi cukup diutuhin aja. Jadi nanti kalau makan tinggal nyeplos yang suka pedas. Oke, ini udah meresap dan kuahnya juga udah menyusut ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng buncis, wortel, dan ati sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh benar-benar wangi dan menggugah selera teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya di crystalofthesea.id. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya bisa langsung cek link di deskripsi ya, karena kita akan cantumkan link Shopee dan juga Tokopedia-nya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang sederhana banget tapi dijamin makan jadi nambah-nambah ya. Menu kali ini rasanya tuh sangat juara banget, enak meskipun dimakan tanpa lauk. Cukup sama kerupuk aja, ini tuh sudah ngabisin nasi loh. Penasaran hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daun singkong. Kita petiki yang muda ya. Setelah itu cuci bersih dan sisihkan. Kemudian rebus air sampai mendidih. Saya menggunakan panci dari stand cookware. Masukkan daun singkong yang sudah dipetiki tadi. Nah, agar daun singkongnya itu cepat empuk dan warnanya hijau cantik, saya tambahkan soda kue ya, 1 sendok teh. Dan saat merebus daun singkong jangan ditutup ya, jadi tetap dibuka seperti ini dan masak sebentar aja, dia hasilnya bakal empuk dan warnanya tetap hijau seperti ini, cantik banget. Oke, kita sisihkan. Kemudian potong-potong kasar gini aja ya.
Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mitoshiba CH100. Langsung aja masukkan cabai merah 5 buah. Kemudian bawang merahnya saya pakai 8 siung. Bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemiringnya 2 butir. Lalu garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh ya. Masukkan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan chopper sampai halus ya. Oke. Untuk pelengkapnya di sini saya akan menggunakan produk-produk dari Crystal of the Sea. Ada teri nasi, teri jengki, dan udang kering. Sama-sama enaknya nih, kira-kira mau pakai yang mana? Oke, untuk menu kali ini saya akan menggunakan teri nasi aja deh. Produk dari Crystal of the Sea ini berkualitas premium, sangat bagus, halal, tanpa pengawet dan tanpa formalin ya. Bisa dilihat ini produknya tuh bersih banget, nggak ada kotorannya, nggak ada yang patah ataupun remuk ya teman-teman. Ini sudah siap pakai atau siap makan ya, tapi karena saya pengen mendapatkan warna yang kecoklatan, jadi saya goreng sebentar aja. Oke, langsung aja ditiriskan ya. Aromanya benar-benar harum teman-teman. Oke, selanjutnya kita tumis bumbu halusnya. Aduk merata. Lalu masukkan serai 1 batang, daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong, cabai rawit utuh saya pakai 8 buah. Aduk merata. Lalu tuang santan secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai santannya itu mendidih ya. Oke, setelah mendidih masukkan daun singkongnya. Aduk merata. Oke, setelah mendidih kita boleh masukkan teri nasi yang sudah digoreng tadi ya. Oke, setelah matang, gulai daun singkong teri nasi yang enak banget siap untuk disajikan. Ini asli sedap banget. Makan ini ditambahin kerupuk aja udah nikmat banget loh teman-teman. Oke, kita akan sajikan ya. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa kepoin di Instagramnya ya. Kalau pengen Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak produk-produk berkualitas premium dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea. Atau yang pengen beli produknya bisa langsung ke Tokopedia ataupun Shopee di Crystal of the Sea ya. Atau boleh klik link di deskripsi ya, kita akan cantumkan. Oke, semoga resep ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Oke, langkah pertama siapkan teri jengki. Di sini saya menggunakan produk premium dari Crystal of the Sea ya. Produk dari Crystal of the Sea ini berkualitas banget, kering, siap pakai tanpa ada kotoran sama sekali ya. Ini nggak perlu dicuci lagi karena dia udah bersih dan siap untuk dimakan ya aslinya. Tapi di sini saya akan goreng sebentar biar dapat warna yang kecoklatan ya. Oh ya, sebagai tambahan, produk dari Crystal of the Sea ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya. Dia tanpa pengawet dan tanpa formalin sehingga sangat aman untuk keluarga tercinta. Lalu kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitochiba CH100. Masukkan cabai merahnya 3 buah, bawang merah 6 siung, bawang putihnya 3 siung, kemiri 2 butir. Lalu kita akan tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang ini bisa menjadi pengganti vetsin ya. Tambahkan 1 sendok teh. Ini akan membuat masakan jadi lebih sedap. Lanjut kita tambahkan garam 1 sendok teh. Lada bubuknya setengah sendok teh. Dan tambahkan sedikit minyak goreng, lalu kita akan chopper sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan iris-iris bawang bombay setengah buah aja ya. Selanjutnya bakso ada 10 buah, kita belah jadi 2 aja. Lalu panaskan sedikit minyak dan masukkan 2 butir telur, lalu orak-arik ya. Setelah setengah kering, sisihkan dulu. Tambahkan bawang bombaynya dan juga bumbu halus. Aduk-aduk. Setelah agak tanah, kita bisa aduk barengan ya. Lalu masukkan pete, saya pakai 2 papan. Kemudian kacang polong secukupnya aja. Lalu bakso masuk juga. Kemudian ada nasi putih, saya pakai 1 piring penuh. Kecilkan apinya, lalu kita aduk-aduk sampai merata.
Segini aja aromanya udah harum banget teman-teman. Aduk terus sampai tanak ya. Lalu tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh aja. Tambahkan teri jengki yang udah digoreng tadi. Oh ya, untuk wajan di sini saya menggunakan dari stand cookware ya untuk wajan dan spatulanya. Ini diaduk-aduk terus sampai tanak dan tercium aroma harum. Baru kemudian kita bisa matikan apinya dan nasi goreng teri pete yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan telur dadar seperti ini ya. Untuk penyajiannya biar makin menggugah selera. Oke, sangat mudah banget kan membuat resep hari ini. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea ya, atau bisa cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan untuk pembeliannya ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang enak, simple, dan dijamin ini tuh bikin boros nasi loh. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Oke, kali ini kita akan memadukan bahan-bahan sederhana seperti buncis. Di sini saya pakai 250 gram aja ya. Ini udah dibuang bagian ujungnya, kemudian kita potong-potong. Untuk ukuran panjangnya sih bebas ya teman-teman, mau panjang-panjang, mau dibuat serong juga boleh. Lanjut, ini ada wortel, saya pakai 1 buah aja. Kemudian kita potong-potong. Untuk potongannya sih saya potong dadu aja kecil-kecil. Oke, seperti ini aja. Oh ya, kalau teman-teman mau wortelnya lebih banyak boleh ditambah ya. Lanjut, ini ada ati sapi, saya pakai 200 gram, udah direbus setengah mateng, kemudian kita potong-potong ya. Ini tuh favorit anak-anak, makanya meskipun masak sayur saya tambahkan, meskipun sedikit-sedikit ya. Kalau nggak ada ati sapi boleh ditambahkan daging ayam atau ampela ati ayam gitu boleh ya. Lanjut, di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea, teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin, dan juga bebas pengawet. Ini tuh udah bersih, udah siap pakai ya teman-teman. Lanjut, kita akan goreng teri nasinya. Oh ya, teri nasi dari Crystal of the Sea ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya, sehingga kita nggak perlu was-was lagi saat menyajikan makanan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Lalu kita sisihkan ya. Oke, ini tuh aromanya harum banget. Lanjut, untuk ati sapinya kita akan goreng sampai agak kecoklatan ya. Misalnya teman-teman nggak suka pakai jeroan, boleh pakai udang atau bahan yang lainnya ya, sesuaikan aja dengan selera. Lanjut, kita haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah ukuran sedang, kemudian cabai merahnya 4 buah, bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 6 siung, garam 1 sendok teh, lalu ada gula pasirnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Dan untuk penyedapnya di sini saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea, bubuk udang berkualitas premium. Isinya tuh udang asli ya yang udah dihaluskan, jadi ini bisa berfungsi sebagai penyedap. Atau juga garam ya, rasanya sangat gurih dan aromanya tuh harum banget.
Lanjut kita boleh tambahkan air secukupnya aja. Dan proses sampai halus ya. Oke, setelah selesai kita bisa keluarkan bumbunya. Dan kita akan tumis sampai harum ya bumbunya. Ini minyaknya pakai sisa menggoreng teri nasi tadi, jadi makin mantul deh. Aduk-aduk dan pastikan bumbunya tanak ya, biar nggak bau langu. Oke, setelah tanak kita boleh masukkan sayurannya ya. Ada wortel dan juga buncis, masukin semuanya aja. Ati juga masuk sekalian biar bumbunya bisa meresap ya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air, kurang lebih 50 ml sampai 100 ml ya, sesuaikan aja dengan selera. Masak sampai bumbunya meresap dan sayuran empuk. Kita boleh tambahkan kecap manis, kurang lebih 2 sendok teh. Lalu masukkan teri nasi yang udah kita goreng tadi. Aduk merata dan masak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, tambahkan cabai rawit utuh ya. Untuk teman-teman yang suka pedas, cabai rawit utuhnya boleh di blender tadi ya bareng sama bumbu. Karena saya tuh ada anak-anak kecil yang nggak suka pedas, jadi cukup diutuhin aja. Jadi nanti kalau makan tinggal nyeplos yang suka pedas. Oke, ini udah meresap dan kuahnya juga udah menyusut ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng buncis, wortel, dan ati sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh benar-benar wangi dan menggugah selera teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya di crystalofthesea.id. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya bisa langsung cek link di deskripsi ya, karena kita akan cantumkan link Shopee dan juga Tokopedia-nya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang sederhana banget, tapi dijamin makan jadi nambah-nambah ya. Menu kali ini rasanya tuh sangat juara banget. Enak meskipun dimakan tanpa lauk. Cukup sama kerupuk aja, ini tuh sudah ngabisin nasi loh. Penasaran hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daun singkong. Kita petiki yang muda ya. Setelah itu cuci bersih dan sisihkan. Kemudian rebus air sampai mendidih. Saya menggunakan panci dari stand cookware. Masukkan daun singkong yang sudah dipetiki tadi. Nah, agar daun singkongnya itu cepat empuk dan warnanya hijau cantik, saya tambahkan soda kue ya, 1 sendok teh. Dan saat merebus daun singkong jangan ditutup ya, jadi tetap dibuka seperti ini dan masak sebentar aja, dia hasilnya bakal empuk dan warnanya tetap hijau seperti ini, cantik banget. Oke, kita sisihkan. Kemudian potong-potong kasar gini aja ya.
Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mitoshiba CH100. Langsung aja masukkan cabai merah 5 buah. Kemudian bawang merahnya saya pakai 8 siung. Bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemiringnya 2 butir. Lalu garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Dan kaldu jamurnya 1 sendok teh ya. Masukkan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan chopper sampai halus ya. Oke. Untuk pelengkapnya, di sini saya akan menggunakan produk-produk dari Crystal of the Sea. Ada teri nasi, teri jengki, dan udang kering. Sama-sama enaknya nih, kira-kira mau pakai yang mana? Oke, untuk menu kali ini saya akan menggunakan teri nasi aja deh. Produk dari Crystal of the Sea ini berkualitas premium, sangat bagus, halal, tanpa pengawet, dan tanpa formalin ya. Bisa dilihat ini produknya tuh bersih banget. Nggak ada kotorannya, nggak ada yang patah ataupun remuk ya teman-teman. Ini sudah siap pakai atau siap makan ya. Tapi karena saya pengen mendapatkan warna yang kecoklatan, jadi saya goreng sebentar aja. Oke, langsung aja ditiriskan ya. Aromanya benar-benar harum teman-teman. Oke, selanjutnya kita tumis bumbu halusnya. Aduk merata. Lalu masukkan serai 1 batang, daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong, cabai rawit utuh saya pakai 8 buah. Aduk merata. Lalu tuang santan secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai santannya itu mendidih ya. Oke, setelah mendidih masukkan daun singkongnya. Aduk merata. Oke, setelah mendidih kita boleh masukkan teri nasi yang sudah digoreng tadi ya. Oke, setelah matang, gulai daun singkong teri nasi yang enak banget siap untuk disajikan. Ini asli sedap banget. Makan ini ditambahin kerupuk aja udah nikmat banget loh teman-teman. Oke, kita akan sajikan ya. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa kepoin di Instagramnya ya. Kalau pengen. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak produk-produk berkualitas premium dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea. Atau yang pengen beli produknya, bisa langsung ke Tokopedia ataupun Shopee di Crystal of the Sea ya. Atau boleh klik link di deskripsi ya, kita akan cantumkan. Oke, semoga resep ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Oke, langkah pertama siapkan teri jengki. Di sini saya menggunakan produk premium dari Crystal of the Sea ya. Produk dari Crystal of the Sea ini berkualitas banget, kering, siap pakai tanpa ada kotoran sama sekali ya. Ini nggak perlu dicuci lagi karena dia udah bersih dan siap untuk dimakan ya aslinya. Tapi di sini saya akan goreng sebentar biar dapat warna yang kecoklatan ya. Oh ya, sebagai tambahan, produk dari Crystal of the Sea ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya. Dia tanpa pengawet dan tanpa formalin sehingga sangat aman untuk keluarga tercinta. Lalu kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitochiba CH100. Masukkan cabai merahnya 3 buah, bawang merah 6 siung, bawang putihnya 3 siung, kemiri 2 butir. Lalu kita akan tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang ini bisa menjadi pengganti vetsin ya. Tambahkan 1 sendok teh. Ini akan membuat masakan jadi lebih sedap. Lanjut kita tambahkan garam 1 sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, dan tambahkan sedikit minyak goreng. Lalu kita akan chopper sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan iris-iris bawang bombay setengah buah aja ya. Selanjutnya bakso ada 10 buah, kita belah jadi 2 aja. Lalu panaskan sedikit minyak dan masukkan 2 butir telur, lalu orak-arik ya. Setelah setengah kering, sisihkan dulu. Tambahkan bawang bombaynya dan juga bumbu halus. Aduk-aduk. Setelah agak tanah, kita bisa aduk barengan ya. Lalu masukkan pete, saya pakai 2 papan. Kemudian kacang polong secukupnya aja. Lalu bakso masuk juga. Kemudian ada nasi putih, saya pakai 1 piring penuh. Kecilkan apinya, lalu kita aduk-aduk sampai merata.
Segini aja aromanya udah harum banget teman-teman. Aduk terus sampai tanak ya. Lalu tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh aja. Tambahkan teri jengki yang udah digoreng tadi. Oh ya, untuk wajan di sini saya menggunakan dari stand cookware ya untuk wajan dan spatulanya. Ini diaduk-aduk terus sampai tanak dan tercium aroma harum. Baru kemudian kita bisa matikan apinya dan nasi goreng teri pete yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan telur dadar seperti ini ya. Untuk penyajiannya biar makin menggugah selera. Oke, sangat mudah banget kan membuat resep hari ini. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea ya, atau bisa cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan untuk pembeliannya ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oh ya, kalau teman-teman mau wortelnya lebih banyak boleh ditambah ya. Lanjut, ini ada ati sapi, saya pakai 200 gram, udah direbus setengah mateng, kemudian kita potong-potong ya. Ini tuh favorit anak-anak, makanya meskipun masak sayur saya tambahkan, meskipun sedikit-sedikit ya. Kalau nggak ada ati sapi boleh ditambahkan daging ayam atau ampela ati ayam gitu boleh ya. Lanjut, di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea, teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin dan juga bebas pengawet. Ini tuh udah bersih, udah siap pakai ya teman-teman. Lanjut, kita akan goreng teri nasinya. Oh ya, teri nasi dari Crystal of the Sea ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya, sehingga kita nggak perlu was-was lagi saat menyajikan makanan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Lalu kita sisihkan ya. Oke, ini tuh aromanya harum banget. Lanjut, untuk ati sapinya kita akan goreng sampai agak kecoklatan ya. Misalnya teman-teman nggak suka pakai jeroan, boleh pakai udang atau bahan yang lainnya ya, sesuaikan aja dengan selera. Lanjut, kita haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah ukuran sedang, kemudian cabai merahnya 4 buah, bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 6 siung, garam 1 sendok teh, lalu ada gula pasirnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Dan untuk penyedapnya di sini saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea, bubuk udang berkualitas premium. Isinya tuh udang asli ya yang udah dihaluskan, jadi ini bisa berfungsi sebagai penyedap. Atau juga garam ya, rasanya sangat gurih dan aromanya tuh harum banget. Lanjut, kita boleh tambahkan air secukupnya aja. Dan proses sampai halus ya. Oke, setelah selesai kita bisa keluarkan bumbunya. Dan kita akan tumis sampai harum ya bumbunya. Ini minyaknya pakai sisa menggoreng teri nasi tadi, jadi makin mantul deh. Aduk-aduk dan pastikan bumbunya tanak ya, biar nggak bau langu.
Oke, setelah tanah kita boleh masukkan sayurannya ya. Ada wortel dan juga buncis, masukin semuanya aja. Ati juga masuk sekalian biar bumbunya bisa meresap ya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air, kurang lebih 50 ml sampai 100 ml ya, sesuaikan aja dengan selera. Masak sampai bumbunya meresap dan sayuran empuk. Kita boleh tambahkan kecap manis, kurang lebih 2 sendok teh. Lalu masukkan teri nasi yang udah kita goreng tadi. Aduk merata dan masak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, tambahkan cabai rawit utuh ya. Untuk teman-teman yang suka pedas, cabai rawit utuhnya boleh di blender tadi ya bareng sama bumbu. Karena saya tuh ada anak-anak kecil yang nggak suka pedas, jadi cukup diutuhin aja. Jadi nanti kalau makan tinggal nyeplos yang suka pedas. Oke, ini udah meresap dan kuahnya juga udah menyusut ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng buncis, wortel, dan ati sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh benar-benar wangi dan menggugah selera teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya di crystalofthesea.id. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya bisa langsung cek link di deskripsi ya, karena kita akan cantumkan link Shopee dan juga Tokopedia-nya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang sederhana banget tapi dijamin makan jadi nambah-nambah ya. Menu kali ini rasanya tuh sangat juara banget, enak meskipun dimakan tanpa lauk. Cukup sama kerupuk aja, ini tuh sudah ngabisin nasi loh. Penasaran hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daun singkong. Kita petiki yang muda ya. Setelah itu cuci bersih dan sisihkan. Kemudian rebus air sampai mendidih. Saya menggunakan panci dari stand cookware. Masukkan daun singkong yang sudah dipetiki tadi. Nah, agar daun singkongnya itu cepat empuk dan warnanya hijau cantik, saya tambahkan soda kue ya, 1 sendok teh. Dan saat merebus daun singkong jangan ditutup ya, jadi tetap dibuka seperti ini dan masak sebentar aja, dia hasilnya bakal empuk dan warnanya tetap hijau seperti ini, cantik banget. Oke, kita sisihkan. Kemudian potong-potong kasar gini aja ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mitoshiba CH100. Langsung aja masukkan cabai merah 5 buah. Kemudian bawang merahnya saya pakai 8 siung. Bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemiringnya 2 butir. Lalu garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh ya. Masukkan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan chopper sampai halus ya.
Oke. Untuk pelengkapnya, di sini saya akan menggunakan produk-produk dari Crystal of the Sea. Ada teri nasi, teri jengki, dan udang kering. Sama-sama enaknya nih, kira-kira mau pakai yang mana? Oke, untuk menu kali ini saya akan menggunakan teri nasi aja deh. Produk dari Crystal of the Sea ini berkualitas premium, sangat bagus, halal, tanpa pengawet dan tanpa formalin ya. Bisa dilihat ini produknya tuh bersih banget. Nggak ada kotorannya, nggak ada yang patah ataupun remuk ya teman-teman. Ini sudah siap pakai atau siap makan ya. Tapi karena saya pengen mendapatkan warna yang kecoklatan, jadi saya goreng sebentar aja. Oke, langsung aja ditiriskan ya. Aromanya benar-benar harum teman-teman. Oke, selanjutnya kita tumis bumbu halusnya. Aduk merata. Lalu masukkan serai 1 batang, daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong, cabai rawit utuh saya pakai 8 buah. Aduk merata. Lalu tuang santan secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai santannya itu mendidih ya. Oke, setelah mendidih masukkan daun singkongnya. Aduk merata. Oke, setelah mendidih kita boleh masukkan teri nasi yang sudah digoreng tadi ya. Oke, setelah matang, gulai daun singkong teri nasi yang enak banget siap untuk disajikan. Ini asli sedap banget. Makan ini ditambahin kerupuk aja udah nikmat banget loh teman-teman. Oke, kita akan sajikan ya. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa kepoin di Instagramnya ya. Kalau pengen Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak produk-produk berkualitas premium dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea. Atau yang pengen beli produknya bisa langsung ke Tokopedia ataupun Shopee di Crystal of the Sea ya. Atau boleh klik link di deskripsi ya, kita akan cantumkan. Oke, semoga resep ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan teri jengki. Di sini saya menggunakan produk premium dari Crystal of the Sea ya. Produk dari Crystal of the Sea ini berkualitas banget, kering, siap pakai, tanpa ada kotoran sama sekali ya. Ini nggak perlu dicuci lagi karena dia udah bersih dan siap untuk dimakan ya aslinya. Tapi di sini saya akan goreng sebentar biar dapat warna yang kecoklatan ya. Oh ya, sebagai tambahan, produk dari Crystal of the Sea ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya. Dia tanpa pengawet dan tanpa formalin sehingga sangat aman untuk keluarga tercinta.
Lalu kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitoshiba CH100. Masukkan cabai merahnya 3 buah, bawang merah 6 siung, bawang putihnya 3 siung, kemiri 2 butir. Lalu kita akan tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang ini bisa menjadi pengganti vetsin ya. Tambahkan 1 sendok teh. Ini akan membuat masakan jadi lebih sedap. Lanjut kita tambahkan garam 1 sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, dan tambahkan sedikit minyak goreng. Lalu kita akan chopper sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan iris-iris bawang bombay setengah buah aja ya. Selanjutnya bakso ada 10 buah, kita belah jadi 2 aja. Lalu panaskan sedikit minyak dan masukkan 2 butir telur, lalu orak-arik ya. Setelah setengah kering, sisihkan dulu. Tambahkan bawang bombaynya dan juga bumbu halus. Aduk-aduk. Setelah agak tanak, kita bisa aduk barengan ya. Lalu masukkan pete, saya pakai 2 papan. Kemudian kacang polong secukupnya aja. Lalu bakso masuk juga. Kemudian ada nasi putih, saya pakai 1 piring penuh. Kecilkan apinya, lalu kita aduk-aduk sampai merata. Segini aja aromanya udah harum banget teman-teman. Aduk terus sampai tanak ya. Lalu tambahkan kecap manis, kurang lebih 2 sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh aja. Tambahkan teri jangki yang udah digoreng tadi. Oh ya, untuk wajan di sini saya menggunakan
dari stand cookware ya untuk wajan dan spatulanya. Ini diaduk-aduk terus sampai tanak dan tercium aroma harum. Baru kemudian kita bisa matikan apinya dan nasi goreng teri pete yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan telur dadar seperti ini ya. Untuk penyajiannya biar makin menggugah selera. Oke, sangat mudah banget kan membuat resep hari ini. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea ya, atau bisa cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan untuk pembeliannya ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang enak, simple, dan dijamin ini tuh bikin boros nasi loh. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Oke, kali ini kita akan memadukan bahan-bahan sederhana seperti buncis. Di sini saya pakai 250 gram aja ya. Ini udah dibuang bagian ujungnya, kemudian kita potong-potong. Untuk ukuran panjangnya sih bebas ya teman-teman, mau panjang-panjang, mau dibuat serong juga boleh. Lanjut, ini ada wortel, saya pakai 1 buah aja. Kemudian kita potong-potong. Untuk potongannya sih saya potong dadu aja kecil-kecil. Oke, seperti ini aja. Oh ya, kalau teman-teman mau wortelnya lebih banyak boleh ditambah ya. Lanjut, ini ada ati sapi, saya pakai 200 gram, udah direbus setengah mateng, kemudian kita potong-potong ya. Ini tuh favorit anak-anak, makanya meskipun masak sayur saya tambahkan, meskipun sedikit-sedikit ya. Kalau nggak ada ati sapi boleh ditambahkan daging ayam atau ampela ati ayam gitu boleh ya. Lanjut, di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea, teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin, dan juga bebas pengawet. Ini tuh udah bersih, udah siap pakai ya teman-teman. Lanjut, kita akan goreng teri nasinya. Oh ya, teri nasi dari Crystal of the Sea ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya, sehingga kita nggak perlu was-was lagi saat menyajikan makanan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Lalu kita sisihkan ya. Oke, ini tuh aromanya harum banget. Lanjut, untuk ati sapinya kita akan goreng sampai agak kecoklatan ya. Misalnya teman-teman nggak suka pakai jeroan, boleh pakai udang atau bahan yang lainnya ya, sesuaikan aja dengan selera. Lanjut, kita haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah ukuran sedang, kemudian cabai merahnya 4 buah, bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 6 siung, garam 1 sendok teh, lalu ada gula pasirnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Dan untuk penyedapnya di sini saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea, bubuk udang berkualitas premium. Isinya tuh udang asli ya yang udah dihaluskan, jadi ini bisa berfungsi sebagai penyedap. Atau juga garam ya, rasanya sangat gurih dan aromanya tuh harum banget. Lanjut, kita boleh tambahkan air secukupnya aja. Dan proses sampai halus ya. Oke, setelah selesai kita bisa keluarkan bumbunya. Dan kita akan tumis sampai harum ya bumbunya. Ini minyaknya pakai sisa menggoreng teri nasi tadi, jadi makin mantul deh. Aduk-aduk dan pastikan bumbunya tanak ya, biar nggak bau langu.
Oke, setelah tanah kita boleh masukkan sayurannya ya. Ada wortel dan juga buncis, masukin semuanya aja. Ati juga masuk sekalian biar bumbunya bisa meresap ya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air, kurang lebih 50 ml sampai 100 ml ya, sesuaikan aja dengan selera. Masak sampai bumbunya meresap dan sayuran empuk. Kita boleh tambahkan kecap manis, kurang lebih 2 sendok teh. Lalu masukkan teri nasi yang udah kita goreng tadi. Aduk merata dan masak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, tambahkan cabai rawit utuh ya. Untuk teman-teman yang suka pedas, cabai rawit utuhnya boleh di blender tadi ya bareng sama bumbu. Karena saya tuh ada anak-anak kecil yang nggak suka pedas, jadi cukup diutuhin aja. Jadi nanti kalau makan tinggal nyebus yang suka pedas. Oke, ini udah meresap dan kuahnya juga udah menyusut ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng buncis, wortel, dan ati sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh benar-benar wangi dan menggugah selera teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya di crystalofthesea.id. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi ya, karena kita akan cantumkan link Shopee dan juga Tokopedia-nya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang sederhana banget, tapi dijamin makan jadi nambah-nambah ya. Menu kali ini rasanya tuh sangat juara banget. Enak meskipun dimakan tanpa lauk. Cukup sama kerupuk aja, ini tuh sudah ngabisin nasi loh. Penasaran hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daun singkong. Kita petiki yang muda ya. Setelah itu cuci bersih dan sisihkan. Kemudian rebus air sampai mendidih. Saya menggunakan panci dari stand cookware. Masukkan daun singkong yang sudah dipetiki tadi. Nah, agar daun singkongnya itu cepat empuk dan warnanya hijau cantik, saya tambahkan soda kue ya, 1 sendok teh. Dan saat merebus daun singkong jangan ditutup ya, jadi tetap dibuka seperti ini dan masak sebentar aja, dia hasilnya bakal empuk dan warnanya tetap hijau seperti ini, cantik banget. Oke, kita sisihkan. Kemudian potong-potong kasar gini aja ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mitoshiba CH100. Langsung aja masukkan cabai merah 5 buah. Kemudian bawang merahnya saya pakai 8 siung. Bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemiringnya 2 butir. Lalu garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh ya. Masukkan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan chopper sampai halus ya.
Oke. Untuk pelengkapnya, di sini saya akan menggunakan produk-produk dari Crystal of the Sea. Ada teri nasi, teri jengki, dan udang kering. Sama-sama enaknya nih, kira-kira mau pakai yang mana? Oke, untuk menu kali ini saya akan menggunakan teri nasi aja deh. Produk dari Crystal of the Sea ini berkualitas premium, sangat bagus, halal, tanpa pengawet dan tanpa formalin ya. Bisa dilihat ini produknya tuh bersih banget, nggak ada kotorannya, nggak ada yang patah ataupun remuk ya teman-teman. Ini sudah siap pakai atau siap makan ya, tapi karena saya pengen mendapatkan warna yang kecoklatan, jadi saya goreng sebentar aja. Oke, langsung aja ditiriskan ya. Aromanya benar-benar harum teman-teman. Oke, selanjutnya kita tumis bumbu halusnya. Aduk merata. Lalu masukkan serai 1 batang, daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong, cabai rawit utuh saya pakai 8 buah. Aduk merata. Lalu tuang santan secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai santannya itu mendidih ya. Oke, setelah mendidih masukkan daun singkongnya. Aduk merata. Oke, setelah mendidih kita boleh masukkan teri nasi yang sudah digoreng tadi ya. Oke, setelah matang, gulai daun singkong teri nasi yang enak banget siap untuk disajikan. Ini asli sedap banget. Makan ini ditambahin kerupuk aja udah nikmat banget loh teman-teman. Oke, kita akan sajikan ya. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa kepoin di Instagramnya ya. Kalau pengen. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak produk-produk berkualitas premium dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea. Atau yang pengen beli produknya, bisa langsung ke Tokopedia ataupun Shopee di Crystal of the Sea ya. Atau boleh klik link di deskripsi ya, kita akan cantumkan. Oke, semoga resep ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan teri jengki. Di sini saya menggunakan produk premium dari Crystal of the Sea ya. Produk dari Crystal of the Sea ini berkualitas banget, kering, siap pakai, tanpa ada kotoran sama sekali ya. Ini nggak perlu dicuci lagi karena dia udah bersih dan siap untuk dimakan ya aslinya. Tapi di sini saya akan goreng sebentar biar dapat warna yang kecoklatan ya. Oh ya, sebagai tambahan, produk dari Crystal of the Sea ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya. Dia tanpa pengawet dan tanpa formalin sehingga sangat aman untuk keluarga tercinta.
Lalu kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitochiba CH100. Masukkan cabai merahnya 3 buah, bawang merah 6 siung, bawang putihnya 3 siung, kemiri 2 butir. Lalu kita akan tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang ini bisa menjadi pengganti vetsin ya. Tambahkan 1 sendok teh. Ini akan membuat masakan jadi lebih sedap. Lanjut kita tambahkan garam 1 sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, dan tambahkan sedikit minyak goreng. Lalu kita akan chopper sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan iris-iris bawang bombay setengah buah aja ya. Selanjutnya bakso ada 10 buah, kita belah jadi 2 aja. Lalu panaskan sedikit minyak dan masukkan 2 butir telur, lalu orak-arik ya. Setelah setengah kering, sisihkan dulu. Tambahkan bawang bombaynya dan juga bumbu halus. Aduk-aduk. Setelah agak tanak, kita bisa aduk barengan ya. Lalu masukkan pete, saya pakai 2 papan. Kemudian kacang polong secukupnya aja. Lalu bakso masuk juga. Kemudian ada nasi putih, saya pakai 1 piring penuh. Kecilkan apinya, lalu kita aduk-aduk sampai merata. Segini aja aromanya udah harum banget teman-teman. Aduk terus sampai tanak ya. Lalu tambahkan kecap manis, kurang lebih 2 sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh aja. Tambahkan teri jengki yang udah digoreng tadi. Oh ya, untuk wajan di sini saya menggunakan
dari stand cookware ya untuk wajan dan spatulanya. Ini diaduk-aduk terus sampai tanak dan tercium aroma harum. Baru kemudian kita bisa matikan apinya dan nasi goreng teri pete yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan telur dadar seperti ini ya. Untuk penyajiannya biar makin menggugah selera. Oke, sangat mudah banget kan membuat resep hari ini. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea ya, atau bisa cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan untuk pembeliannya ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang enak, simple, dan dijamin ini tuh bikin boros nasi loh. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Oke, kali ini kita akan memadukan bahan-bahan sederhana seperti buncis. Di sini saya pakai 250 gram aja ya. Ini udah dibuang bagian ujungnya, kemudian kita potong-potong. Untuk ukuran panjangnya sih bebas ya teman-teman, mau panjang-panjang, mau dibuat serong juga boleh. Lanjut, ini ada wortel, saya pakai 1 buah aja. Kemudian kita potong-potong. Untuk potongannya sih saya potong dadu aja kecil-kecil. Oke, seperti ini aja. Oh ya, kalau teman-teman mau wortelnya lebih banyak boleh ditambah ya. Lanjut, ini ada ati sapi, saya pakai 200 gram, udah direbus setengah matang, kemudian kita potong-potong ya. Ini tuh favorit anak-anak, makanya meskipun masak sayur saya tambahkan, meskipun sedikit-sedikit ya. Kalau nggak ada ati sapi boleh ditambahkan daging ayam atau ampela ati ayam gitu boleh ya. Lanjut, di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea, teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin, dan juga bebas pengawet. Ini tuh udah bersih dan siap pakai ya teman-teman. Lanjut, kita akan goreng teri nasinya. Oh ya, teri nasi dari Crystal of the Sea ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya, sehingga kita nggak perlu was-was lagi saat menyajikan makanan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Lalu kita sisihkan ya. Oke, ini tuh aromanya harum banget. Lanjut, untuk ati sapinya kita akan goreng sampai agak kecoklatan ya. Misalnya teman-teman nggak suka pakai jeroan, boleh pakai udang atau bahan yang lainnya ya, sesuaikan aja dengan selera. Lanjut, kita haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah ukuran sedang, kemudian cabai merahnya 4 buah, bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 6 siung, garam 1 sendok teh, lalu ada gula pasirnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Dan untuk penyedapnya di sini saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea, bubuk udang berkualitas premium. Isinya tuh udang asli ya yang udah dihaluskan, jadi ini bisa berfungsi sebagai penyedap. Atau juga garam ya, rasanya sangat gurih dan aromanya tuh harum banget. Lanjut, kita boleh tambahkan air secukupnya aja. Dan proses sampai halus ya. Oke, setelah selesai kita bisa keluarkan bumbunya. Dan kita akan tumis sampai harum ya bumbunya. Ini minyaknya pakai sisa menggoreng teri nasi tadi, jadi makin mantul deh. Aduk-aduk dan pastikan bumbunya tanak ya, biar nggak bau langu.
Oke, setelah tanah kita boleh masukkan sayurannya ya. Ada wortel dan juga buncis, masukin semuanya aja. Ati juga masuk sekalian biar bumbunya bisa meresap ya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air, kurang lebih 50 ml sampai 100 ml ya, sesuaikan aja dengan selera. Masak sampai bumbunya meresap dan sayuran empuk. Kita boleh tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok teh. Lalu masukkan teri nasi yang udah kita goreng tadi. Aduk merata dan masak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, tambahkan cabai rawit utuh ya. Untuk teman-teman yang suka pedas, cabai rawit utuhnya boleh di blender tadi ya bareng sama bumbu. Karena saya tuh ada anak-anak kecil yang nggak suka pedas, jadi cukup diutuhin aja. Jadi nanti kalau makan tinggal nyebus yang suka pedas. Oke, ini udah meresap dan kuahnya juga udah menyusut ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng buncis, wortel, dan ati sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh benar-benar wangi dan menggugah selera teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya di crystalofthesea.id. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya bisa langsung cek link di deskripsi ya, karena kita akan cantumkan link Shopee dan juga Tokopedia-nya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang sederhana banget, tapi dijamin makan jadi nambah-nambah ya. Menu kali ini rasanya tuh sangat juara banget. Enak meskipun dimakan tanpa lauk. Cukup sama kerupuk aja, ini tuh sudah ngabisin nasi loh. Penasaran hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daun singkong. Kita petiki yang muda ya. Setelah itu cuci bersih dan sisihkan. Kemudian rebus air sampai mendidih. Saya menggunakan panci dari stand cookware. Masukkan daun singkong yang sudah dipetiki tadi. Nah, agar daun singkongnya itu cepat empuk dan warnanya hijau cantik, saya tambahkan soda kue ya, 1 sendok teh. Dan saat merebus daun singkong jangan ditutup ya, jadi tetap dibuka seperti ini dan masak sebentar aja, dia hasilnya bakal empuk dan warnanya tetap hijau seperti ini, cantik banget. Oke, kita sisihkan. Kemudian potong-potong kasar gini aja ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mitoshiba CH100. Langsung aja masukkan cabai merah 5 buah. Kemudian bawang merahnya saya pakai 8 siung. Bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemiringnya 2 butir. Lalu garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh ya. Masukkan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan chopper sampai halus ya.
Oke. Untuk pelengkapnya, di sini saya akan menggunakan produk-produk dari Crystal of the Sea. Ada teri nasi, teri jengki, dan udang kering. Sama-sama enaknya nih, kira-kira mau pakai yang mana? Oke, untuk menu kali ini saya akan menggunakan teri nasi aja deh. Produk dari Crystal of the Sea ini berkualitas premium, sangat bagus, halal, tanpa pengawet dan tanpa formalin ya. Bisa dilihat ini produknya tuh bersih banget, nggak ada kotorannya, nggak ada yang patah ataupun remuk ya teman-teman. Ini sudah siap pakai atau siap makan ya, tapi karena saya pengen mendapatkan warna yang kecoklatan, jadi saya goreng sebentar aja. Oke, langsung aja ditiriskan ya. Aromanya benar-benar harum teman-teman. Oke, selanjutnya kita tumis bumbu halusnya. Aduk merata. Lalu masukkan serai 1 batang, daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong, cabai rawit utuh saya pakai 8 buah. Aduk merata. Lalu tuang santan secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai santannya itu mendidih ya. Oke, setelah mendidih masukkan daun singkongnya. Aduk merata. Oke, setelah mendidih kita boleh masukkan teri nasi yang sudah digoreng tadi ya. Oke, setelah matang, gulai daun singkong teri nasi yang enak banget siap untuk disajikan. Ini asli sedap banget. Makan ini ditambahin kerupuk aja udah nikmat banget loh teman-teman. Oke, kita akan sajikan ya. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa kepoin di Instagramnya ya. Kalau pengen Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak produk-produk berkualitas premium dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea. Atau yang pengen beli produknya bisa langsung ke Tokopedia ataupun Shopee di Crystal of the Sea ya. Atau boleh klik link di deskripsi ya, kita akan cantumkan. Oke, semoga resep ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan teri jengki. Di sini saya menggunakan produk premium dari Crystal of the Sea ya. Produk dari Crystal of the Sea ini berkualitas banget, kering, siap pakai, tanpa ada kotoran sama sekali ya. Ini nggak perlu dicuci lagi karena dia udah bersih dan siap untuk dimakan ya aslinya. Tapi di sini saya akan goreng sebentar biar dapat warna yang kecoklatan ya. Oh ya, sebagai tambahan, produk dari Crystal of the Sea ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya. Dia tanpa pengawet dan tanpa formalin sehingga sangat aman untuk keluarga tercinta.
Lalu kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitoshiba CH100. Masukkan cabai merahnya 3 buah, bawang merah 6 siung, bawang putihnya 3 siung, kemiri 2 butir. Lalu kita akan tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang ini bisa menjadi pengganti vetsin ya. Tambahkan 1 sendok teh. Ini akan membuat masakan jadi lebih sedap. Lanjut kita tambahkan garam 1 sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, dan tambahkan sedikit minyak goreng. Lalu kita akan chopper sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan iris-iris bawang bombay setengah buah aja ya. Selanjutnya bakso ada 10 buah, kita belah jadi 2 aja. Lalu panaskan sedikit minyak dan masukkan 2 butir telur, lalu orak-arik ya. Setelah setengah kering, sisihkan dulu. Tambahkan bawang bombaynya dan juga bumbu halus. Aduk-aduk. Setelah agak tanak, kita bisa aduk barengan ya. Lalu masukkan pete, saya pakai 2 papan. Kemudian kacang polong secukupnya aja. Lalu bakso masuk juga. Kemudian ada nasi putih, saya pakai 1 piring penuh. Kecilkan apinya, lalu kita aduk-aduk sampai merata. Segini aja aromanya udah harum banget teman-teman. Aduk terus sampai tanak ya. Lalu tambahkan kecap manis, kurang lebih 2 sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh aja. Tambahkan teri jengki yang udah digoreng tadi. Oh ya, untuk wajan di sini saya menggunakan
dari stand cookware ya untuk wajan dan spatulanya. Ini diaduk-aduk terus sampai tanak dan tercium aroma harum. Baru kemudian kita bisa matikan apinya dan nasi goreng teri pete yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan telur dadar seperti ini ya. Untuk penyajiannya biar makin menggugah selera. Oke, sangat mudah banget kan membuat resep hari ini. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea ya, atau bisa cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan untuk pembeliannya ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang enak, simple, dan dijamin ini tuh bikin boros nasi loh. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Oke, kali ini kita akan memadukan bahan-bahan sederhana seperti buncis. Di sini saya pakai 250 gram aja ya. Ini udah dibuang bagian ujungnya, kemudian kita potong-potong. Untuk ukuran panjangnya sih bebas ya teman-teman, mau panjang-panjang, mau dibuat serong juga boleh. Lanjut, ini ada wortel, saya pakai 1 buah aja. Kemudian kita potong-potong. Untuk potongannya sih saya potong dadu aja kecil-kecil. Oke, seperti ini aja. Oh ya, kalau teman-teman mau wortelnya lebih banyak boleh ditambah ya. Lanjut, ini ada ati sapi, saya pakai 200 gram, udah direbus setengah mateng, kemudian kita potong-potong ya. Ini tuh favorit anak-anak, makanya meskipun masak sayur saya tambahkan, meskipun sedikit-sedikit ya. Kalau nggak ada ati sapi boleh ditambahkan daging ayam atau ampela ati ayam gitu boleh ya. Lanjut, di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea, teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin, dan juga bebas pengawet. Ini tuh udah bersih, udah siap pakai ya teman-teman. Lanjut, kita akan goreng teri nasinya. Oh ya, teri nasi dari Crystal of the Sea ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya, sehingga kita nggak perlu was-was lagi saat menyajikan makanan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Lalu kita sisihkan ya. Oke, ini tuh aromanya harum banget. Lanjut, untuk ati sapinya kita akan goreng sampai agak kecoklatan ya. Misalnya teman-teman nggak suka pakai jeroan, boleh pakai udang atau bahan yang lainnya ya, sesuaikan aja dengan selera. Lanjut, kita haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah ukuran sedang, kemudian cabai merahnya 4 buah, bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 6 siung, garam 1 sendok teh, lalu ada gula pasirnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Dan untuk penyedapnya di sini saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea, bubuk udang berkualitas premium. Isinya tuh udang asli ya yang udah dihaluskan, jadi ini bisa berfungsi sebagai penyedap. Atau juga garam ya, rasanya sangat gurih dan aromanya tuh harum banget. Lanjut, kita boleh tambahkan air secukupnya aja. Dan proses sampai halus ya. Oke, setelah selesai kita bisa keluarkan bumbunya. Dan kita akan tumis sampai harum ya bumbunya. Ini minyaknya pakai sisa menggoreng teri nasi tadi, jadi makin mantul deh. Aduk-aduk dan pastikan bumbunya tanak ya, biar nggak bau langu.
Oke, setelah tanah kita boleh masukkan sayurannya ya. Ada wortel dan juga buncis, masukin semuanya aja. Ati juga masuk sekalian biar bumbunya bisa meresap ya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air, kurang lebih 50 ml sampai 100 ml ya, sesuaikan aja dengan selera. Masak sampai bumbunya meresap dan sayuran empuk. Kita boleh tambahkan kecap manis, kurang lebih 2 sendok teh. Lalu masukkan teri nasi yang udah kita goreng tadi. Aduk merata dan masak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, tambahkan cabai rawit utuh ya. Untuk teman-teman yang suka pedas, cabai rawit utuhnya boleh di blender tadi ya bareng sama bumbu. Karena saya tuh ada anak-anak kecil yang nggak suka pedas, jadi cukup diutuhin aja. Jadi nanti kalau makan tinggal nyeplos yang suka pedas. Oke, ini udah meresap dan kuahnya juga udah menyusut ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng buncis, wortel, dan ati sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh benar-benar wangi dan menggugah selera teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya di crystalofthesea.id. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya bisa langsung cek link di deskripsi ya, karena kita akan cantumkan link Shopee dan juga Tokopedia-nya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang sederhana banget, tapi dijamin makan jadi nambah-nambah ya. Menu kali ini rasanya tuh sangat juara banget. Enak meskipun dimakan tanpa lauk. Cukup sama kerupuk aja, ini tuh sudah ngabisin nasi loh. Penasaran hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daun singkong. Kita petiki yang muda ya. Setelah itu cuci bersih dan sisihkan. Kemudian rebus air sampai mendidih. Saya menggunakan panci dari stand cookware. Masukkan daun singkong yang sudah dipetiki tadi. Nah, agar daun singkongnya itu cepat empuk dan warnanya hijau cantik, saya tambahkan soda kue ya, 1 sendok teh. Dan saat merebus daun singkong jangan ditutup ya, jadi tetap dibuka seperti ini dan masak sebentar aja, dia hasilnya bakal empuk dan warnanya tetap hijau seperti ini, cantik banget. Oke, kita sisihkan. Kemudian potong-potong kasar gini aja ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mitoshiba CH100. Langsung aja masukkan cabai merah 5 buah. Kemudian bawang merahnya saya pakai 8 siung. Bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemiringnya 2 butir. Lalu garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh ya. Masukkan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan chopper sampai halus ya.
Oke. Untuk pelengkapnya, di sini saya akan menggunakan produk-produk dari Crystal of the Sea. Ada teri nasi, teri jengki, dan udang kering. Sama-sama enaknya nih, kira-kira mau pakai yang mana? Oke, untuk menu kali ini saya akan menggunakan teri nasi aja deh. Produk dari Crystal of the Sea ini berkualitas premium, sangat bagus, halal, tanpa pengawet dan tanpa formalin ya. Bisa dilihat ini produknya tuh bersih banget, nggak ada kotorannya, nggak ada yang patah ataupun remuk ya teman-teman. Ini sudah siap pakai atau siap makan ya, tapi karena saya pengen mendapatkan warna yang kecoklatan, jadi saya goreng sebentar aja. Oke, langsung aja ditiriskan ya. Aromanya benar-benar harum teman-teman. Oke, selanjutnya kita tumis bumbu halusnya. Aduk merata. Lalu masukkan serai 1 batang, daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong, cabai rawit utuh saya pakai 8 buah. Aduk merata. Lalu tuang santan secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai santannya itu mendidih ya. Oke, setelah mendidih masukkan daun singkongnya. Aduk merata. Oke, setelah mendidih kita boleh masukkan teri nasi yang sudah digoreng tadi ya. Oke, setelah matang, gulai daun singkong teri nasi yang enak banget siap untuk disajikan. Ini asli sedap banget. Makan ini ditambahin kerupuk aja udah nikmat banget loh teman-teman. Oke, kita akan sajikan ya. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa kepoin di Instagramnya ya. Kalau pengen. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak produk-produk berkualitas premium dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea. Atau yang pengen beli produknya, bisa langsung ke Tokopedia ataupun Shopee di Crystal of the Sea ya. Atau boleh klik link di deskripsi ya, kita akan cantumkan. Oke, semoga resep ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan teri jengki. Di sini saya menggunakan produk premium dari Crystal of the Sea ya. Produk dari Crystal of the Sea ini berkualitas banget, kering, siap pakai, tanpa ada kotoran sama sekali ya. Ini nggak perlu dicuci lagi karena dia udah bersih dan siap untuk dimakan ya aslinya. Tapi di sini saya akan goreng sebentar biar dapat warna yang kecoklatan ya. Oh ya, sebagai tambahan, produk dari Crystal of the Sea ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya. Dia tanpa pengawet dan tanpa formalin sehingga sangat aman untuk keluarga tercinta.
Lalu kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitochiba CH100. Masukkan cabai merahnya 3 buah, bawang merah 6 siung, bawang putihnya 3 siung, kemiri 2 butir. Lalu kita akan tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang ini bisa menjadi pengganti vetsin ya. Tambahkan 1 sendok teh. Ini akan membuat masakan jadi lebih sedap. Lanjut kita tambahkan garam 1 sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, dan tambahkan sedikit minyak goreng. Lalu kita akan chopper sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan iris-iris bawang bombay setengah buah aja ya. Selanjutnya bakso ada 10 buah, kita belah jadi 2 aja. Lalu panaskan sedikit minyak dan masukkan 2 butir telur, lalu orak-arik ya. Setelah setengah kering, sisihkan dulu. Tambahkan bawang bombaynya dan juga bumbu halus. Aduk-aduk. Setelah agak tanak, kita bisa aduk barengan ya. Lalu masukkan pete, saya pakai 2 papan. Kemudian kacang polong secukupnya aja. Lalu bakso masuk juga. Kemudian ada nasi putih, saya pakai 1 piring penuh. Kecilkan apinya, lalu kita aduk-aduk sampai merata. Segini aja aromanya udah harum banget teman-teman. Aduk terus sampai tanak ya. Lalu tambahkan kecap manis, kurang lebih 2 sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh aja. Tambahkan teri jengki yang udah digoreng tadi. Oh ya, untuk wajan di sini saya menggunakan
dari stand cookware ya untuk wajan dan spatulanya. Ini diaduk-aduk terus sampai tanak dan tercium aroma harum. Baru kemudian kita bisa matikan apinya dan nasi goreng teri pete yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan telur dadar seperti ini ya. Untuk penyajiannya biar makin menggugah selera. Oke, sangat mudah banget kan membuat resep hari ini. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea ya, atau bisa cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan untuk pembeliannya ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang enak, simple, dan dijamin ini tuh bikin boros nasi loh. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Oke, kali ini kita akan memadukan bahan-bahan sederhana seperti buncis. Di sini saya pakai 250 gram aja ya. Ini udah dibuang bagian ujungnya, kemudian kita potong-potong. Untuk ukuran panjangnya sih bebas ya teman-teman, mau panjang-panjang, mau dibuat serong juga boleh. Lanjut, ini ada wortel, saya pakai 1 buah aja. Kemudian kita potong-potong. Untuk potongannya sih saya potong dadu aja kecil-kecil. Oke, seperti ini aja. Oh ya, kalau teman-teman mau wortelnya lebih banyak boleh ditambah ya. Lanjut, ini ada ati sapi, saya pakai 200 gram, udah direbus setengah mateng, kemudian kita potong-potong ya. Ini tuh favorit anak-anak, makanya meskipun masak sayur saya tambahkan, meskipun sedikit-sedikit ya. Kalau nggak ada ati sapi boleh ditambahkan daging ayam atau ampela ati ayam gitu boleh ya. Lanjut, di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea, teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin, dan juga bebas pengawet. Ini tuh udah bersih, udah siap pakai ya teman-teman. Lanjut, kita akan goreng teri nasinya. Oh ya, teri nasi dari Crystal of the Sea ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya, sehingga kita nggak perlu was-was lagi saat menyajikan makanan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Lalu kita sisihkan ya. Oke, ini tuh aromanya harum banget. Lanjut, untuk ati sapinya kita akan goreng sampai agak kecoklatan ya. Misalnya teman-teman nggak suka pakai jeroan, boleh pakai udang atau bahan yang lainnya ya, sesuaikan aja dengan selera. Lanjut, kita haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah ukuran sedang, kemudian cabai merahnya 4 buah, bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 6 siung, garam 1 sendok teh, lalu ada gula pasirnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Dan untuk penyedapnya di sini saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea, bubuk udang berkualitas premium. Isinya tuh udang asli ya yang udah dihaluskan, jadi ini bisa berfungsi sebagai penyedap. Atau juga garam ya, rasanya sangat gurih dan aromanya tuh harum banget. Lanjut, kita boleh tambahkan air secukupnya aja. Dan proses sampai halus ya. Oke, setelah selesai kita bisa keluarkan bumbunya. Dan kita akan tumis sampai harum ya bumbunya. Ini minyaknya pakai sisa menggoreng teri nasi tadi, jadi makin mantul deh. Aduk-aduk dan pastikan bumbunya tanak ya, biar nggak bau langu.
Oke, setelah tanah kita boleh masukkan sayurannya ya. Ada wortel dan juga buncis, masukin semuanya aja. Ati juga masuk sekalian biar bumbunya bisa meresap ya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air, kurang lebih 50 ml sampai 100 ml ya, sesuaikan aja dengan selera. Masak sampai bumbunya meresap dan sayuran empuk. Kita boleh tambahkan kecap manis, kurang lebih 2 sendok teh. Lalu masukkan teri nasi yang udah kita goreng tadi. Aduk merata dan masak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, tambahkan cabai rawit utuh ya. Untuk teman-teman yang suka pedas, cabai rawit utuhnya boleh di blender tadi ya bareng sama bumbu. Karena saya tuh ada anak-anak kecil yang nggak suka pedas, jadi cukup diutuhin aja. Jadi nanti kalau makan tinggal nyeplos yang suka pedas. Oke, ini udah meresap dan kuahnya juga udah menyusut ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng buncis, wortel, dan ati sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh benar-benar wangi dan menggugah selera teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya di crystalofthesea.id. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya bisa langsung cek link di deskripsi ya, karena kita akan cantumkan link Shopee dan juga Tokopedia-nya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang sederhana banget tapi dijamin makan jadi nambah-nambah ya. Menu kali ini rasanya tuh sangat juara banget, enak meskipun dimakan tanpa lauk. Cukup sama kerupuk aja, ini tuh sudah ngabisin nasi loh. Penasaran hari ini kita mau masak apa? Terus ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan daun singkong. Kita petiki yang muda ya. Setelah itu cuci bersih dan sisihkan. Kemudian rebus air sampai mendidih. Saya menggunakan panci dari stand cookware. Masukkan daun singkong yang sudah dipetiki tadi. Nah, agar daun singkongnya itu cepat empuk dan warnanya hijau cantik, saya tambahkan soda kue ya, 1 sendok teh. Dan saat merebus daun singkong jangan ditutup ya, jadi tetap dibuka seperti ini dan masak sebentar aja, dia hasilnya bakal empuk dan warnanya tetap hijau seperti ini, cantik banget. Oke, kita sisihkan. Kemudian potong-potong kasar gini aja ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mitoshiba CH100. Langsung aja masukkan cabai merah 5 buah. Kemudian bawang merahnya saya pakai 8 siung. Bawang putihnya saya pakai 4 siung. Kemiringnya 2 butir. Lalu garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh, kunyit bubuknya 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh ya. Masukkan minyak goreng secukupnya aja. Lalu kita akan chopper sampai halus ya.
Oke. Untuk pelengkapnya, di sini saya akan menggunakan produk-produk dari Crystal of the Sea. Ada teri nasi, teri jengki, dan udang kering. Sama-sama enaknya nih, kira-kira mau pakai yang mana? Oke, untuk menu kali ini saya akan menggunakan teri nasi aja deh. Produk dari Crystal of the Sea ini berkualitas premium, sangat bagus, halal, tanpa pengawet dan tanpa formalin ya. Bisa dilihat ini produknya tuh bersih banget. Nggak ada kotorannya, nggak ada yang patah ataupun remuk ya teman-teman. Ini sudah siap pakai atau siap makan ya. Tapi karena saya pengen mendapatkan warna yang kecoklatan, jadi saya goreng sebentar aja. Oke, langsung aja ditiriskan ya. Aromanya benar-benar harum teman-teman. Oke, selanjutnya kita tumis bumbu halusnya. Aduk merata. Lalu masukkan serai 1 batang, daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar, lengkuasnya 1 potong, cabai rawit utuh saya pakai 8 buah. Aduk merata. Lalu tuang santan secukupnya aja. Di sini saya pakai kurang lebih 1 liter. Masak sampai santannya itu mendidih ya. Oke, setelah mendidih masukkan daun singkongnya. Aduk merata. Oke, setelah mendidih kita boleh masukkan teri nasi yang sudah digoreng tadi ya. Oke, setelah matang, gulai daun singkong teri nasi yang enak banget siap untuk disajikan. Ini asli sedap banget. Makan ini ditambahin kerupuk aja udah nikmat banget loh teman-teman. Oke, kita akan sajikan ya. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa kepoin di Instagramnya ya. Kalau pengen. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak produk-produk berkualitas premium dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea. Atau yang pengen beli produknya, bisa langsung ke Tokopedia ataupun Shopee di Crystal of the Sea ya. Atau boleh klik link di deskripsi ya, kita akan cantumkan. Oke, semoga resep ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Oke, langkah pertama siapkan teri jengki. Di sini saya menggunakan produk premium dari Crystal of the Sea ya. Produk dari Crystal of the Sea ini berkualitas banget, kering, siap pakai, tanpa ada kotoran sama sekali ya. Ini nggak perlu dicuci lagi karena dia udah bersih dan siap untuk dimakan ya aslinya. Tapi di sini saya akan goreng sebentar biar dapat warna yang kecoklatan ya. Oh ya, sebagai tambahan, produk dari Crystal of the Sea ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya. Dia tanpa pengawet dan tanpa formalin sehingga sangat aman untuk keluarga tercinta.
Lalu kita akan haluskan bumbunya menggunakan chopper Mitoshiba CH100. Masukkan cabai merahnya 3 buah, bawang merah 6 siung, bawang putihnya 3 siung, kemiri 2 butir. Lalu kita akan tambahkan bubuk udang dari Crystal of the Sea. Bubuk udang ini bisa menjadi pengganti vetsin ya. Tambahkan 1 sendok teh. Ini akan membuat masakan jadi lebih sedap. Lanjut kita tambahkan garam 1 sendok teh, lada bubuknya setengah sendok teh, dan tambahkan sedikit minyak goreng. Lalu kita akan chopper sampai halus. Oke, seperti ini dia hasilnya. Lanjut kita akan iris-iris bawang bombay setengah buah aja ya. Selanjutnya bakso ada 10 buah, kita belah jadi 2 aja. Lalu panaskan sedikit minyak dan masukkan 2 butir telur, lalu orak-arik ya. Setelah setengah kering, sisihkan dulu. Tambahkan bawang bombaynya dan juga bumbu halus. Aduk-aduk. Setelah agak tanak, kita bisa aduk barengan ya. Lalu masukkan pete, saya pakai 2 papan. Kemudian kacang polong secukupnya aja. Lalu bakso masuk juga. Kemudian ada nasi putih, saya pakai 1 piring penuh. Kecilkan apinya, lalu kita aduk-aduk sampai merata. Segini aja aromanya udah harum banget teman-teman. Aduk terus sampai tanak ya. Lalu tambahkan kecap manis, kurang lebih 2 sendok teh. Saus tiramnya 1 sendok teh aja. Tambahkan teri jengki yang udah digoreng tadi. Oh ya, untuk wajan di sini saya menggunakan
dari stand cookware ya untuk wajan dan spatulanya. Ini diaduk-aduk terus sampai tanak dan tercium aroma harum. Baru kemudian kita bisa matikan apinya dan nasi goreng teri pete yang enak banget ala dapur lagi siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan telur dadar seperti ini ya. Untuk penyajiannya biar makin menggugah selera. Oke, sangat mudah banget kan membuat resep hari ini. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea ya, atau bisa cek link di deskripsi karena kita akan cantumkan untuk pembeliannya ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep yang enak, simple, dan dijamin ini tuh bikin boros nasi loh. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Oke, kali ini kita akan memadukan bahan-bahan sederhana seperti buncis. Di sini saya pakai 250 gram aja ya. Ini udah dibuang bagian ujungnya, kemudian kita potong-potong. Untuk ukuran panjangnya sih bebas ya teman-teman, mau panjang-panjang, mau dibuat serong juga boleh. Lanjut, ini ada wortel, saya pakai 1 buah aja. Kemudian kita potong-potong. Untuk potongannya sih saya potong dadu aja kecil-kecil. Oke, seperti ini aja. Oh ya, kalau teman-teman mau wortelnya lebih banyak boleh ditambah ya. Lanjut, ini ada ati sapi, saya pakai 200 gram, udah direbus setengah mateng, kemudian kita potong-potong ya. Ini tuh favorit anak-anak, makanya meskipun masak sayur saya tambahkan, meskipun sedikit-sedikit ya. Kalau nggak ada ati sapi boleh ditambahkan daging ayam atau ampela ati ayam gitu boleh ya. Lanjut, di sini saya pakai teri nasi dari Crystal of the Sea, teri nasi berkualitas premium yang bebas kotoran, bebas formalin, dan juga bebas pengawet. Ini tuh udah bersih, udah siap pakai ya teman-teman. Lanjut, kita akan goreng teri nasinya. Oh ya, teri nasi dari Crystal of the Sea ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya, sehingga kita nggak perlu was-was lagi saat menyajikan makanan untuk keluarga tercinta. Oke, setelah matang, kita boleh angkat dan tiriskan dulu. Lalu kita sisihkan ya. Oke, ini tuh aromanya harum banget. Lanjut, untuk ati sapinya kita akan goreng sampai agak kecoklatan ya. Misalnya teman-teman nggak suka pakai jeroan, boleh pakai udang atau bahan yang lainnya ya, sesuaikan aja dengan selera. Lanjut, kita haluskan bumbunya. Ada tomat 1 buah ukuran sedang, kemudian cabai merahnya 4 buah, bawang putihnya 4 siung. Untuk bawang merahnya saya pakai 6 siung, garam 1 sendok teh, lalu ada gula pasirnya 1 sendok teh. Kemudian lada bubuknya 1 sendok teh. Dan untuk penyedapnya di sini saya pakai bubuk udang dari Crystal of the Sea, bubuk udang berkualitas premium. Isinya tuh udang asli ya yang udah dihaluskan, jadi ini bisa berfungsi sebagai penyedap. Atau juga garam ya, rasanya sangat gurih dan aromanya tuh harum banget. Lanjut, kita boleh tambahkan air secukupnya aja. Dan proses sampai halus ya. Oke, setelah selesai kita bisa keluarkan bumbunya. Dan kita akan tumis sampai harum ya bumbunya. Ini minyaknya pakai sisa menggoreng teri nasi tadi, jadi makin mantul deh. Aduk-aduk dan pastikan bumbunya tanak ya, biar nggak bau langu.
Oke, setelah tanah kita boleh masukkan sayurannya ya. Ada wortel dan juga buncis, masukin semuanya aja. Ati juga masuk sekalian biar bumbunya bisa meresap ya. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air, kurang lebih 50 ml sampai 100 ml ya, sesuaikan aja dengan selera. Masak sampai bumbunya meresap dan sayuran empuk. Kita boleh tambahkan kecap manis, kurang lebih 2 sendok teh. Lalu masukkan teri nasi yang udah kita goreng tadi. Aduk merata dan masak pakai api kecil atau sedang sampai bumbunya itu meresap ya. Oke, tambahkan cabai rawit utuh ya. Untuk teman-teman yang suka pedas, cabai rawit utuhnya boleh di blender tadi ya bareng sama bumbu. Karena saya tuh ada anak-anak kecil yang nggak suka pedas, jadi cukup diutuhin aja. Jadi nanti kalau makan tinggal nyebus yang suka pedas. Oke, ini udah meresap dan kuahnya juga udah menyusut ya. Kita boleh matikan apinya. Sambal goreng buncis, wortel, dan ati sapi yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini tuh benar-benar wangi dan menggugah selera teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oh ya, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang produk-produk dari Crystal of the Sea, bisa langsung kepoin Instagramnya di @crystalofthesea atau akun TikToknya di crystalofthesea.id. Dan untuk teman-teman yang pengen beli produknya, bisa langsung cek link di deskripsi ya, karena kita akan cantumkan link Shopee dan juga Tokopedia-nya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang sederhana banget, tapi dijamin makan jadi nambah-nambah ya. Menu kali ini rasanya tuh sangat juara banget. Enak meskipun dimakan tanpa